Halo teman-teman semuanya. Sudah mulai ramai kan? Eh, webinar pada hari ini. Sambil kita ya, ajak dulu teman-temannya. Setelah itu kita gabung untuk di forum webinar kali ini. Yuk, teman-teman yuk, mulai diajak dulu yuk teman-temannya. Hai, udah mulai ramai ya. Suaranya balapan. Oke, sudah mulai dikecilin ya teman-teman. Halo, Wi. Hai, 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 hai. Oke, ketemu lagi ya teman-teman sama aku. Sebelumnya kita udah ketemu nih di onboarding dan ada juga nih adik-adik aku di 11.5. Dan di sini kita semua kumpul bareng-bareng untuk ngedengerin webinar yang materinya itu seru banget. Lanjutan dari materi kemarin webinar pertama. Webinar pertama itu kalian sudah membahas tentang CV. Lalu di webinar kedua ini kalian akan membahas tentang interview. Dan ini tuh mantap banget pokoknya. Halo, wih semangat ya, sehat-sehat semuanya. Semangat semuanya. Oke, selamat datang juga ya teman-teman dan selamat bergabung juga di webinar kedua di BKK BLK Batch 11 ini. Nah, program kali ini merupakan kolaborasi Ruang Guru dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi senang banget nih rasanya bisa ketemu sama teman-teman semua yang ada di sini di dalam layar Zoom yang diikuti oleh 5 kelompok dari 11.1 sampai 11.5. Nah, biasanya nih teman-teman semua suka ketemunya cuman ada di kelompoknya masing-masing gitu ya, sama kakak fasilnya masing-masing gitu. Nah, sekarang kalian bisa ketemu sama semua fasilitator dan semua teman-teman dari kelompok 1 sampai 5. Oke, karena di sini ada kelompok 1 sampai 5, boleh dong kalian kenalannya di kolom chat. Kalian dari kelompok mana aja sih? Boleh yuk ramein kolom chat. Biasa nih kalian kalau di kelas nih typingnya nih jempolnya udah kuat ya. Udah biasa untuk ketik cepet gitu kan ya. Jadi yuk kita latih lagi di kolom chatnya. Hadir kelompok berapa aja nih? Wih rame ya. 11.1, 11.2, 3, 4, 5. Nuh semuanya rame ya. Oke, yuk teman-temannya juga nih yang udah pada hadir nih karena sekarang masih di sekitaran 78 orang karena teman-teman kan banyak nih. Jadi aku minta teman-teman ramein di kolom chat di WA-nya, di grupnya masing-masing kalau kalian tuh udah hadir. Boleh nih kalian foto
layar ini atau kalian screenshot terus kalian kirimin di grup, kalian bilang ke teman-teman kalian, ayo hadir cepet hadir, udah mulai nih untuk di webinar kedua. Yuk, boleh dibantu nih kakak-kakak yang lain. Oke, yang mau sholat dulu boleh ya, yang mau sholat dulu boleh, yang mau sambil makan boleh, yang mau sambil santai juga boleh. Yang penting teman-teman semua di sini bisa mengikuti webinar ini dengan hikmat gitu ya nanti bersama kakak narasumber kita yang kece nih. Pasti kalian udah pada penasaran kan? Ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh nih aku mau nanya nih teman-teman. Teman-teman kan di sini dari eh, Sabang sampai Merauke, dari daerah bermacam-macam daerah nih ya. Di daerah kalian sekarang cuacanya lagi gimana sih teman-teman? Apakah panas? Apakah hujan? Ataukah mix mungkin? Tadi pagi panas, tiba-tiba hujan. Kalau di aku sekarang lagi di Bandung. Di Bandung sekarang cuacanya lagi apa ya? Ya gitu loh teman-teman, kayak panas tapi nggak enak gitu di badan tuh. Kayak mau hujan tapi belum hujan gitu. Bandung hujan nih, Bandung mana nih yang hujan? Di aku nggak hujan loh. Mix, mix ya. Ambon hujan, sore yang panas. Lagi nunggu hujan turun di Cilacap. Mati lampu. Aduh, di mana tuh yang mati lampu? Dari kemarin kayaknya aku banyak banget dengar berita teman-teman tuh pada ini ya terkendala sama jaringan dan listrik ya. Jadi dari kemarin dan hari ini juga banyak yang bilang mati lampu nih teman-teman. Ah, kalian benar banyak pemadaman listrik nih. Oke, PLN-nya belum bayar. Kenapa Kak Jamie? Oke, nah, eh lanjut dulu ya teman-teman. Jadi aku harap nih suara aku bisa terdengar dengan jelas dan layar yang teman-teman lihat ini juga bisa terdengar dengan jelas. Sayang ya teman-teman kalau kalian cuma bisa melihat aku atau bisa melihat layar dari tangkapan ini, tapi tak ada suaranya. Jadi pastiin suaranya sudah muncul. Kalian bisa lihat melalui laptop dan handphone masing-masing. Jika melalui laptop, kalian bisa lihat langkah yang ada di sini. Kalian bisa ketik yang di bagian join audio, terus begitu join with computer audio. Ya, pastikan kalian sudah memencet itu. Dan kalau yang di handphone juga sama, kalian ketik di bagian join audio, terus begitu kalian masukin bagian mana yang masuk ya. Jadi kalian bisa pencet di WiFi or cellular data atau yang built-in. Nah, jadi pastiin kalian semua sudah mendengar suara aku dengan jelas ya. Nah, karena acara malam hari ini akan berlangsung dengan meriah dan seru ya teman-teman. Jadi aku minta nih, aku harap juga teman-teman bisa mendokumentasikan keseruan kita malam hari ini dengan men-tag 3 akun yang ada di bawah ini, yaitu Ruang Peduli _org, Skill Academy, dan Pelatihan.vokasi. Jadi kalian bisa mengupload keseruan malam hari ini ke 3 akun berikut dan bisa juga di tag ke akunnya narasumber dan bisa juga tag akun aku ya teman-teman. Bisa nih kalian bisa ceritain biar teman-teman dari temen yang lain di Instagram masing-masing tuh lihat, wih, eh, Kak ini lagi seru banget nih ikut webinar apa tuh gitu. Jadi teman-teman juga bisa memberikan informasinya kepada teman yang lain gitu. Oke, sepertinya sudah mulai banyak nih ya perwakilan dari grup yang udah hadir di webinar di Zoom kali ini. Jadi eh
sekali lagi aku bisa ngingatin teman-teman untuk segera bisa join dan bisa ajak teman-teman yang lain untuk gabung. Karena karena kalian nanti akan banyak banget hadiah yang menanti di akhir sesi. Jadi banyak banget kuis, banyak banget hadiah yang bisa mendapatkan hadiah e-wallet. Gitu. Oke, oke. Webinar kedua program bimbingan kesiapan kerja Balai Latihan Kerja Bayi Ruang Guru akan dimulai setelah lagu berikut ini. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan bergabung peserta program bimbingan kesiapan kerja Balai Latihan Kerja by Ruang Guru. Sebagai informasi bahwa kegiatan pembukaan ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan, maka kiranya teman-teman berkenan untuk seluruh peserta yang sudah hadir ini untuk tetap menghadiri acara webinar kedua pada malam hari ini hingga akhir sesi. Dan teman-teman bisa melihat agenda program pada malam hari ini. Di sini ada perkenalan narasumber, kemudian juga ada pemaparan materi, kemudian juga ada sesi tanya jawab, sesi review, simulasi interview berhadiah e-wallet, pastiin teman-teman hadir ya. Lalu ada informasi penting yang akan kita berikan kepada teman-teman. Informasi ini sangat berguna untuk teman-teman semua. Dan setelah itu kita mengadakan penutupan dan foto bersama. Jadi pastiin teman-teman akan hadir sampai akhir sesi ya. Nah, karena kita sudah masuk ke acara inti dan teman-teman juga udah gak sabar untuk ketemu siapa sih narasumber kita pada malam hari ini, boleh nih kita langsung sambut aja kepada Mas Hendra Syah. Halo Mas Hendra. Halo, halo Kak Sofi. Halo Kak. Suaraku jelas gak nih? Ya, Suaraku jelas gak? jelas Kak. Cuman Aman nggak ya? ada gambarnya Oh, Kak oh, Hendra. wait, tunggu. Nah, sambil nunggu Kak Hendra ya, aku mau jelasin dulu teman-teman nggak salah banget untuk ikut webinar malam hari ini karena narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Hendra Syah, di mana Kak Hendra ini sudah berpengalaman sebagai HRD selama 12 tahun, teman-teman. Wow, 12 tahun ya. Dan Kak Hendra ini sekarang bekerja sebagai Talent Acquisition Manager di FitHub. Gitu. Oke, gimana Mas Hendra? Sudah Masih, bisa? masih Oke. belum Ya. kelihatan ya? Nah, Oke, udah. sudah clear ya? Sudah clear. Halo Kak Oke, Hendra, wih, gimana nih Kak Hendra ngelihat semangatnya teman-teman nih udah pada mulai semangat nih di grup. keren, semangat Keren ya banget Kak ya. Hendra, apalagi nanti pas Kak Hendra memaparkan materi, teman-teman jangan lupa untuk notes, nulis, dan simpan pertanyaan kalian untuk ditanyakan kepada Kak Hendra. Siap, Oke, siap. sudah siap Kak Hendra? Oke, thank you Kak Sofi. Ya, silakan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yes, thank you banget ya buat teman-teman. Mungkin pertama saya ingin ucapin terima kasih tentunya buat teman-teman dari Ruang Guru ya, pada khususnya tim Ruang Peduli ya berarti ya. Jadi kalau buat teman-teman, saya sendiri sebenarnya juga sudah kalau nggak salah sejak 2011 kali ya kita mulai sesi yang seperti ini dan sangat senang sekali bisa sharing buat teman-teman dan sebuah kebanggaan buat saya masih dipercaya untuk bisa sharing ya. Saya lebih suka pakai kata sharing ya, berbagi karena memang apa yang akan saya sampaikan semata-mata apa yang memang saya alami sebagai seorang praktisi talent acquisition. Jadi saya pun juga pernah menjadi job seeker juga. Nah, jadi mungkin kita akan bertukar pengalaman juga ya. Jadi sebagai job seeker, sebagai talent acquisition atau sebagai recruiter, nah semoga mungkin sudut pandang ini bisa kita sama-sama sharing ya, rasakan sehingga mungkin ya materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya buat job seeker
para pencari kerja ya. Dan tentunya saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah join di malam ini ya. Ini saya rasa sebuah kehormatan dari multi daerah ya. Tadi saya lihat ada yang dari Medan, dari Batam ya kan. Paling timur dari Indonesia Timur ada nggak nih? Kak Sofi mungkin bisa dibantu, ada nggak teman-teman dari daerah timur? Boleh? Mana nih teman-teman yang dari arah timur nih? Ambon, Ambon, wah luar Kak. biasa. Ambon berarti Banyak sekarang nih jam tamu berapa? Jam saudara 9 ya? kita. Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa. Salut, salut, salut. Jadi buat teman-teman yang join di malam ini ya, harusnya mungkin teman-teman bisa istirahat, bisa santai ya, mungkin berkumpul dengan keluarga, orang-orang yang tersayang, tapi masih menyempatkan waktu untuk bisa bersama ya di sesi webinar kali ini. Jadi terima kasih, apresiasi buat teman-teman. Oh, salam dari Lombok, mantap. Oke. Jadi kalau teman-teman mau menghadirkan diri dalam sesi ini, saya rasa ini sebuah sinyal yang positif kalau saya rasa buat orang-orang yang memang menyukai update mengenai informasi. Orang yang suka dengan ilmu pengetahuan mungkin atau orang yang suka dengan silaturahmi karena hampir dalam pengalaman saya melakukan rekrutmen karakter-karakter orang yang positif seperti inilah yang memang sebenarnya disukai. Jadi orangnya tuh nggak pelit dengan waktu dalam arti dia mau cari ilmu baru begitu ya. Dia ingin sharing, tidak menutup diri untuk informasi-informasi yang baru. Ya saya pikir inilah karakter yang sebenarnya memang disukai baik para rekruter maupun para pengusaha yang memang sedang mencari karyawan yang konon katanya ya mungkin berita-berita terbaru menyebutkan khususnya Gen Z ini nih. Ini berita agak-agak lumayan ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sempat ngikutin ada info bahwa jumlah pengangguran khususnya di usia generasi Z, Gen Z itu makin tinggi begitu. Dan saya cukup heran sebenarnya karena hampir setiap hari saya menginterview kandidat itu isinya Gen Z dalam arti mereka ini orang yang mungkin memang semangat buat cari kerja begitu. Jadi di sini saya juga justru mau tanya nih mungkin kalau boleh kasih respon ya buat teman-teman di sini di sini ada 145 ya. Di 145 audiens kita kali ini ada berapa yang sudah pernah bekerja ya? Mungkin setidaknya dalam 1 tahun deh. Mungkin boleh 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 ketik angka satu. Nah, ketik angka satu ya, boleh deh. Dicat angka satu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, banyak sekali nih. Dapat tiketnya ya. Ya, Rame oke. nih. Oh, banyak. Menarik. Bagus, bagus. 2019 sampai 2001. Oke, bagus, gak apa-apa. Ahmad Dana. Nice. Oke, ada lagi? Oke, baru ini 18 tahun kerja atau baru 18 tahun nih? Kurang tahu nih ya. Tapi oke, masih banyak ternyata. Bagus. 2018 sampai sekarang masih bekerja. Oh, menarik ya. Nah, ini justru ini pertanyaan yang kedua nih. Saya mau tanya nih ya. Kalau begitu ya, karena tema kita adalah mengenai interview, pertanyaannya adalah siapa di sini ya? Kan tadi udah banyak yang kerja ya, berarti sudah interview. Logikanya secara sederhana, orang yang sudah bekerja berarti sudah pernah interview. Ya, itu sederhana. Sekarang saya mau balikin. Siapa yang di sini belum pernah mengalami namanya proses interview pekerjaan ya? Mau ke interview kerja atau interview magang, saya samain. Penting pernah interview apa enggak? Ketik angka 2 ya, buat yang belum pernah interview. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke, masih banyak ternyata. Ada 4 orang, 5, lebih 6 belum bekerja Pak, tapi sudah mengikuti pelatihan kerja. Oke, belum ikut pelatihan tapi belum pernah real interviewnya ya. Mas Dery mungkin saya ikutkan berarti yang namanya kita belum pernah interview kerja, let's say gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang belum pernah real interview kerja atau mungkin interview buat magang atau interview buat internship atau mungkin kalau kampus Merdeka ada yang masih pernah ikut interview kampus Merdeka dan seterusnya itu saya anggap itu sudah pernah interview kerja. Puluhan interview tapi hanya beberapa yang lolos ya. Ini sudah bagus loh teman-teman. Puluhan interview itu artinya bagus. Dalam artinya teman-teman CV-nya sudah bagus tapi dipanggil interview ya rezekinya memang belum lolos. Ya jadi kalau saya melihat
sering dipanggil interview artinya CV-nya udah oke. Nah, jadi kalau tahap kemarin webinar yang kemarin tahapnya CV ya. Oke, kalau sudah pernah dapat panggilan interview, puluhan interview, artinya CV Anda oke. Itu nilai plus. Tinggal bagaimana kita meramu bagaimana interviewnya yang oke. Nah, semoga ini bisa membantu hari ini. Pernah interview kemarin, interview kampus Merdeka juga pernah pas. Bagus. Oke, diundang talent seeker-nya. Oke. Oke, baik. Baik, saya simpulkan mungkin hampir bisa dibilang 50-50 lah. Maksud saya ada yang pernah interview, ada yang belum pernah interview ya. Jadi saya harap buat teman-teman yang sudah pernah interview, nanti bisa mungkin ada sesi kita sharing ya, mungkin bisa cerita ya pengalamannya, atau mungkin bisa nanti ada simulasi ya, tolong teman-teman aktif ya, nanti mereka kan nggak semua bisa melakukan simulasinya, tapi buat teman-teman yang proaktif, semoga nanti bisa ada kesempatan. Buat yang belum pernah interview ya, saya ingin sampaikan bahwa selamat ya, Anda punya kesempatan untuk bisa improve nih, atau setidaknya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi interview yang sebenarnya kalau disebut interview kerja itu nggak serem-serem amat loh teman-teman ya. Banyak orang yang bilang, aduh interview kerja gimana sih, interview HR gimana sih. Sebenarnya poinnya sederhana. Yang penting teman-teman tahu kuncinya. Nah, hari ini kita akan coba bongkar dari sudut pandang saya sebagai seorang rekruter. Oke? Thank you banget teman-teman udah partisipasi. Saya harap sesi kita akan lebih partisipatif ya, lebih interaktif. Saya lebih senang kalau ngomongnya itu sambil kita bisa ngobrol diskusi ya. Tapi karena sesinya webinar, perlu ada materi yang harus kita sampaikan ya. Tapi nanti ada beberapa bagian yang saya rasa teman-teman saya ingin interaktif ya. Saya ingin teman-teman mungkin nanti akan ada sesi yang namanya simulasi ya. Jadi teman-teman harus lakukan dan coba. Materi yang akan saya sampaikan hari ini ya, mungkin nggak akan semua bisa terdeliver semuanya, atau mungkin presentasi yang sudah saya bikin itu mungkin nggak akan saya sampaikan satu persatu ya, karena teman-teman akan bisa baca. Saya akan kasih aksesnya, teman-teman bisa pelajari ya. Tapi saya berharap materi ini bisa men-trigger, bisa memicu teman-teman untuk mau belajar, mau coba, mau tanya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, nanti boleh tanya. Sesi webinar ini saya harap bisa menjadi pemicu teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak cukup, nggak sempat, boleh nanti tanya pribadi ke saya. Ada beberapa media channel yang boleh teman-teman kontak ya. Kalau punya LinkedIn, ayo bisa kontak. Dan saya sangat sarankan LinkedIn ini harus punya ya. Kalau teman-teman udah masuk ke dunia kerja, ayo LinkedIn-nya kita akan buat ya. Mungkin sesi ini kita akan nggak banyak tentang, memang bukan tema LinkedIn kali ya Kak Sofia, tapi kalau seandainya ada tema tentang LinkedIn, wah ini akan lebih mantap lagi. Oke, eh oh info LinkedIn. Oke, ini saya mungkin akan share dulu dalam share screen-nya. Nah, sudah kelihatan nggak Kak Sofi? Udah, Kak. Udah aman. Oke, Dah, Kak Sofi berarti ini aku kasih di waktu berapa menit ya? Sampai jam berapa kira-kira kalau untuk sesi materinya? eh 1 jam mungkin kalau Satu untuk jam Kak. ya, oke. Nanti kalau seandainya agak-agak berlebih dikit ya tolong dikasih info ya. Mungkin kurang 5 menit dan seterusnya. Nanti kita akan sesuaikan. Ya. Jadi mungkin aku akan balik lagi mengenai sesi kita kali ini. Nah, ini dia. Jadi temanya adalah persiapan interview kerja ya. Jadi aku harap ini bisa meningkatkan peluang teman-teman ya untuk mendapatkan pekerjaan impian. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Orang itu punya impian dalam bekerja itu wajar. Tapi ada juga karakter orang, Pak saya nggak punya impian dalam bekerja, yang penting kerja aja dulu gitu ya. Itu juga ada. Dan itu fine, fair, nggak masalah. Para rekruter itu juga nggak terlalu mau mengkotak-kotakan orang kok. Kamu impiannya apa? Ada orang yang mungkin akan dapat pertanyaan, oh kamu 10 tahun, 20 tahun lagi akan jadi apa?
terkadang pertanyaan-pertanyaan gitu mungkin akan teman-teman temui ya. Tapi percayalah bahwa rekruter tidak akan memvonis teman-teman ya. Mau yang penting kerja dulu, yang penting cari kerja aja dan seterusnya. Sementara yang para rekruter cari sebenarnya adalah orang-orang yang memang memiliki sesuatu yang bisa mensupport bisnis. Itu sebenarnya kata kunci utama. Jadi teman-teman jangan pikir dulu. Ada orang berpikir gini, saya kok nggak tahu ya passion saya apa ya. Ada yang bilang begitu ya anak-anak Gen Z. Saya sih nggak tahu sih sebenarnya tuh saya suka apa gitu ya. Percayalah teman-teman ya. Kerja aja dulu, jalanin dulu aja ya. Ada orang yang jalan dulu ya, kemudian kebentur dan terbentuk. Nah ini dia. Jadi buat teman-teman yang dalam fase saya nggak tahu mau apa ya, ya sudah kerjain aja dulu. Nanti akan ketemu. Jadi kalau buat teman-teman sendiri ya, yang ada di fase mau melangkah tapi kok nggak yakin atau ragu ya, kalau orang sekarang nyebutnya overthinking. Nanti kalau aku nyoba takutnya nanti gagal dan seterusnya. Hei, hati-hati. Nggak nyoba sama sekali ya, itu sebenarnya sebuah kerugian. Kegagalan ketika melakukan aplikasi interview, CV kita nggak diterima, itu sebenarnya sebuah step buat teman-teman tahu caranya bagaimana yang lebih baik. Ya, beda ya, perhatiin ya. Jadi mencoba dan gagal. Tadi teman-teman ada yang sudah share, saya udah berkali-kali berpuluhan interview dan belum lolos. Kabar baiknya adalah CV Anda berarti bagus. Itu kabar baiknya. Tinggal bagaimana interviewnya itu dihadapi, ya kan? Atau Pak, saya nggak pernah interview, nggak pernah tahu gimana bentuknya interview ya. Ya, ini sebenarnya kesempatan juga buat teman-teman untuk bisa improve, memperbaiki atau mempersiapkan juga. Jadi peluang kerja itu harus teman-teman ciptakan sendiri. Jadi buat teman-teman ya, yang ini kita pakai dua aliran ya. Aliran bahwa rezeki itu di tangan Tuhan, manusia harus berupaya ya. Saya rasa kita cocok dalam hal ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah pesimis bahwa semua akan kalah dengan orang dalam, saya pikir itu sebuah cara yang salah. Kenapa salah? Karena mau orang dalam seberapapun ya, pekerjaan itu terlalu banyak teman-teman. Lowongan kerja itu banyak. Ya, oke, ada kasus ini harus orang dalam dan seterusnya. Oke, tapi apakah semua pekerjaan itu orang dalam? Enggak, teman-teman. Saya hampir 12 tahun bekerja ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah sempat saya tempati. Alhamdulillah saya nggak pernah dengan orang dalam. Gitu. Kenapa? Ya karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita memang sudah lakukan di masa lalu, itu bisa berguna dengan perusahaan yang kita akan tempati, ya itulah. Nah, jadi percayalah, jadi orang dalam itu juga nggak enak. Berat. Bebannya terlalu berat ya. Dalam pengalaman saya, yang namanya orang dalam itu nggak ada yang bertahan lama. Kenapa? Karena dia nggak kompeten, karena dia nggak qualified. Orang yang nggak qualified itu kalau di pasar kerja itu ambiar juga. Nah, jadi jangan berpikir bahwa percuma saya belajar ilmu interview, percuma saya belajar ilmu bikin CV kalau orang dalam. Teman-teman jangan menyerah sebelum berjuang, ya. Coba rezeki di tangan Tuhan ya. Manusia hanya berusaha. Oke? Kita akan masuk. Nah, jadi kalau saya boleh sampaikan ya, ini kita perkenalan dulu nih. Ini rambut kayaknya udah gundul sekarang. Jadi teman-teman ini biar fresh aja. Jadi saya punya pengalaman sejak 2011 ya. Jadi kalau buat teman-teman sendiri ya, saya ini sebenarnya backgroundnya dari jurusan psikologi ya. Tapi kalau buat teman-teman, saya pun juga waktu awal lulus kuliah juga nggak tahu mau kerja apa, terus terang. Yang saya tahu adalah saya ingin kerja jadi sales. Itu dulu. Dulu saya ingin banget jadi kerja di bidang sales. Kenapa? Karena saya pikir kerja sales dinamis. Saya suka kerja yang di lapangan begitu. Tapi singkat cerita, saya nyari kerja tuh hampir 3 bulan belum keterima. Sebenarnya bukan karena nggak terima belum ada yang lolos, tapi ujung-ujungnya para ketika interview bilangnya gini, kamu jangan jadi sales, jurusan kamu psikologi, lebih baik kamu di HRD. Beberapa kali interview saya agak sempat kesel ya. Loh saya pinginnya jadi sales, kenapa ditawarin ke posisi yang lain begitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang interview, ngeplay posisi apa, ditawarin jadi apa ya, mungkin kita nanti boleh share. Dan saya mengalami kejadian itu. Tapi singkat cerita, 3 bulan berlalu dan saya belum belum dapat kerja juga itu fresh graduate ya. Akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, oke, kayaknya kalau kelamaan menganggur buat saya nggak baik. Ya sudah, saya ambil
posisi sebagai HRD dan akhirnya sampai sekarang 2024 saya tersesat di jalan yang benar ya insya Allah ya. Jadi mungkin jalurnya Tuhan ya membuat saya masuk di HRD ya bukan menjadi sales karena kerja saya akhirnya adalah merekrut sales terus menerus sering-seringnya. Nah jadi ya itu cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu. Makanya saya selalu bilang sudahlah kalau nggak tahu kita mau ngapain udah jalanin dulu aja kerjain dulu gitu ya. Buat teman-teman yang punya personality atau kepribadian seperti itu, ayo bareng-bareng jalannya. Tapi ada anak-anak atau teman-teman yang sudah punya tahu nih, saya mau tujuannya ke sana, saya mau jadi manajemen trainee karena saya ingin jadi manajer dalam waktu 3 tahun dan 5 tahun. Oh bagus. Nah yang kayak gini yang kita juga sukai nih para rekruter. Jadi jangan banding-bandingkan diri kita dengan yang lain, kita jalan bikin jalannya kita sendiri aja. Nanti dalam puncak kesuksesan ya biasanya dalam beberapa tahun kemudian ketemu aja jalurnya gitu ya. Yaitu namanya rahasia Tuhan. Tapi ya balik lagi basic ya. Teman-teman harus mencoba berusaha dan berjuang. Nah, jadi sambil saya kerja ya, kalau ada waktu saya bikin konten ya biasanya di podcast, di Spotify. Temanya masih tentang rekrutmen. Kadang saya curhat apa yang pernah saya temuin hal-hal yang unik gitu ya. Interview gitu ketemu kandidat kok lucu ya dalam arti seru pengalamannya saya share gitu ya. Ya semoga buat teman-teman kalau yang mau dengar mau ngikutin gitu ya boleh langsung aja di podcastnya di Gabutox ya. Kenapa namanya Gabutox ya kalau lagi gabut saya bikin gitu ya. Tapi kalau lagi sibuk saya nggak bikin gitu sih. Nah selanjutnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin kita semua melakukan change mindset ya rubah mindsetnya. Jadi materi yang pertama adalah saya ingin mengajak teman-teman ayo berteman dengan recruiter. Oke, ya. Jadi recruiter itu bukan musuh. Jadi saya nggak akan kasih tips bagaimana menaklukkan recruiter ya, karena menaklukkan kok kesannya ini harus musuh yang harus kita hadapi dan kita lawan ya. Justru cara pikir ini yang membuat kita jadi sepaneng, deg-degan gitu. Aduh, gimana nih cara menghadapinya? Udah, nggak usah pikir menghadapi. Justru kalau kita dipanggil interview, mindsetnya adalah seperti kita bertemu teman. Nah, beda ya. Kalau bertemu dengan musuh atau sesuatu yang ingin kita lawan, itu secara alam bawah sadar, secara psikologis, orang itu akan melakukan namanya defense. Defense mechanism. Orang akan melakukan satu mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh yang paling sederhana adalah nervous. Ya, jadi kalau orang sering nervous, sering deg-degan, sering keringat dingin, ya jangan-jangan yang salah adalah mindsetnya. Ya kalau ketemu ke temen kok mindsetnya deg-degan ya keringetan gitu ya. Itu mungkin bukan temen ya, mungkin kita terlibat hutang mungkin ya. Tapi balik lagi, jadi change mindsetnya dulu. Ketemu dapat panggilan interview, wah oke saya akan nambah temen nih. Nah gitu ya, nanti saya akan ngajarin. Kedua materi mengenai yang tahu-tahu aja ya, YTTA ya. Jadi setiap rekruter pasti melakukan hal ini. Jadi saya ingin bocorin apa aja yang menjadi ya resepnya para rekruter kalau melihat seorang kandidat. Jadi sudut pandang rekruter yang ingin saya buka ke teman-teman sehingga teman-teman tahu nih cara pikir rekruter itu sepertinya seperti apa. Jadi kalau kita mau sukses melakukan sesuatu, maka kita harus pahami dulu lawan bicara kita atau harus kita pahami dulu siapa yang kita hadapi. Nah, jadi sama, kalau kita mau interview di satu perusahaan, harus pahami dulu perusahaannya seperti apa, harus pahami dulu. Misalnya itu manajer yang akan kita temuin, misalnya kepala produksi. Bagus kalau teman-teman bisa kenal dengan kepala produksinya. Bisa dianalisa, bisa diamatin. Nah, itu nanti ada trik. Lalu yang ketiga adalah jurus ampuh ya. Ini hal-hal yang saya rasa bikin para rekruter terkesan ya. Dan ya nomor kalian disimpan. Ini nomor disimpan ini sebenarnya sekarang ini level tingkat kepercayaan orang terhadap seseorang itu kan dari sebuah medsos ya. Jadi kalau nomor WhatsApp-nya sampai disimpan ya, itu artinya orang ini spesial. Buat rekruter, kita nginterview mungkin sehari bisa sampai 10, ada yang sampai 20. Nggak semua nomor itu kita simpan ya. Artinya apa? Ya karena ya udahlah kandidat gitu. Tapi buat para rekruter, kalau ada orang yang sudah kita interview dan ini orang ini oke, kita akan pasti simpan. Kenapa? Karena para rekruter ingin tetap berhubungan dengan si kandidat ini. Nah, jadi sangat beruntung sekali. Kalau mungkin teman-teman ngelihat di WhatsApp biasanya begitu ya. Kalau ada yang ngechat gitu, undangan interviewnya pakai interview WhatsApp begitu.
Dia nomor kita muncul di foto profilnya ternyata gitu ya. Itu kan berarti kan di save gitu. Nah, itu tuh salah satu berarti oh oke kita di save gitu ya. Ya ini sebuah analogi bahwa kalau kita itu dianggap penting, dianggap memang menarik, dianggap talent yang memang oke, kita akan disimpan ya. Jadi disimpannya bukan hanya di WhatsApp, teman-teman. Kalau buat para rekruter tuh banyak mekanismenya ya. Jadi ada berbagai macam sistem ya, namanya mungkin applicant tracking system. Kita akan keep itu kandidat sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya kita bisa tetap diingat para rekruter, mau itu kapan rekrutmennya kita akan menjadi top of mind bagi mereka gitu. Nah, sekarang saya pingin teman-teman tahu dulu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai interview, ini nggak ada bedanya tentang seperti kita belanja di online shop. Hampir sama. Analoginya paling sederhana. Tapi di sini mungkin saya pengen survei nih. Ada nggak sih yang pernah, atau bahkan kebaliknya, ada nggak yang nggak pernah belanja di online shop? Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kasih chat. Ada yang belum pernah belanja di online shop? Boleh kasih chat ya. Mungkin saya ya. Boleh. Atau sering belanja di online shop? Saya pengen tahu nih. Karena menurut saya, untuk menjelaskan bagaimana sebuah proses interview itu, oh sering, bagus. Oke, ya ada yang, oke, bagus ya. Kalau ada mau aja, ya sama, nggak apa-apa ya. Saya pun juga gitu ya. Oke, sering. Yes. Oh, Harbolnas, baik. Oke, bagus. Nah, ini mungkin sama lah. Nggak harus tentang, kalau nggak pernah di online shop, bisa aja di warung biasa. Atau di pasar. Oke. Yang ingin saya ceritakan gini, kalau kita ingin melakukan sebuah pembelian di online shop, ya, biasanya apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya milih dulu, milih dulu barangnya. Ya. Kita melakukan yang namanya kaum mendang-mending ya, nggak sih? Dilihat ini kalau kita mau mungkin mau beli jaket gitu ya, ini lebih murah, ini lebih mahal gitu kan? Kalau kaum mendang-mending begitu. Kemudian, oh sortir, benar. Oke, research, setuju. Itu dia. Kita akan research dulu, kita akan cari ya, dan kita akan ukur juga kemampuan finansial kita. Betul nggak sih? Ya. Aku nggak tahu nih kalau teman-teman mungkin kaum pay later, jadi beli dulu, bayar pikir nanti. Wah ini bahaya juga ya. Nah jadi kalau kaum mending-mending ya dilarang. Aduh ini boleh cek review, betul. Nah jadi setelah kita mencocokkan dengan kita punya budget, kita lihat reviewnya dulu. Bintang 3 kah? Mau belanja di bintang 3? Nah, monggo. Mau belanja di tempat yang memang best seller dan seterusnya, bintang 5 minimal ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman merasa kalau nggak bintang 5, kayaknya saya nggak mau belanja. Oke, nah ini kan sebuah konsep. Dan akhirnya ketika teman-teman mau memutuskan untuk oke saya mau beli, yang dilakukan apa? Mungkin akan chat si penjualnya. Kak, ada barangnya nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, para rekruter secara sederhana melakukan hal itu, teman. Jadi ketika kalau teman-teman melihat ya banyak CV yang masuk ya sebenarnya itu kita melakukan searching, kita mencari ya. Makanya kalau istilahnya para rekruter melakukan sourcing, kita mencari. Mau carinya itu dari job fair bisa, mau cari dari job street bisa, dari LinkedIn juga hayo begitu. Kita akan cari mana yang terbaik, yang sesuai dengan, nah, bukan hanya budget, budget juga bisa jadi ya. Karena kalau kayak di job portal, kalau teman-teman punya akun namanya Jobstreet, di situ nunjukin misalnya gaji yang diharapkan, oke? Okay? Atau mungkin dia menyesuaikan dengan lokasi yang dia inginkan. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang para rekruter tuh akan menentukan, oh orang ini kayaknya kegedean gajinya, karena jabatan yang kita buka hanya untuk posisi yang mungkin pengalaman 1 tahun, tapi dia mintanya udah 2 digit misalnya, karena budgetnya si rekruternya nggak segede itu. Jadi yang paling teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana para rekruter itu bisa tahu mengenai diri Anda dan bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai diri Anda. Makanya kaum mendang-mending ya, itu banyak dialami oleh para rekruter sebenarnya. Jadi para rekruter adalah orang mendang-mending yang paling luar biasa.
mereka akan melakukan perbandingan-perbandingan yang luar biasa. Bahkan di setiap posisi, setiap tahap interview, ya mulai dari sortir CV, mulai dari interview tahap 1, tahap 2 sampai ke user, sampai final, itu melakukan yang namanya mendang-mending terus. Nah, makanya tolong dikasih kemudahan bagi para rekruter itu untuk menunjukkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Karena makin kita bisa terlihat dengan jelas para rekruter, makin mudah para rekruter itu mengambil satu keputusan. Makin gampang Anda melihat deskripsi produknya, makin gampang kita mau beli. Makin kelihatan dia bintang 5 reviewnya, makin kita percaya untuk ambil itu barang. Sama, kalau teman-teman itu menunjukkan satu profil yang gampang diakses, paling sederhana zaman sekarang adalah LinkedIn. Para rekruter kalau mau interview orang, itu pasti lihat LinkedIn-nya dulu, minimal ya. Kalau dia nggak punya LinkedIn, ini dia kayaknya akan tanya, aduh, kok orang ini nggak bisa diakses ya. Dia punya Instagram, Instagramnya di blok misalnya, di lock misalnya, atau dia hanya di close misalnya. Tapi nggak sampai Instagram lah, biasanya LinkedIn cukup. LinkedIn-nya kok profilnya nggak jelas nih, aduh, dia nggak yakin. Nah, jadi hati-hati. Sama seperti kalian, ketika nggak bintang 5 nggak mau beli kan, sama. Rekruter kan akan ngelihat, aduh, kok nggak jelas. CV-nya kok cuma nulis cuma dia pernah sekolah tahun kapan, setelah itu nggak ada keterangannya di bawahnya. Nah, bagaimana mereka mau percaya? Nah, jadi memberikan satu kredibilitas informasi itu membuat kita yakin untuk mengambil keputusan. Sama seperti Anda mau ambil barang kalau nggak bintang 5 nggak mau. Nah, jadi kita putar balik. Caranya seperti itu. Jadi berikan informasi sejelas mungkin, sedetail mungkin supaya para rekruter mau mengambil Anda sebagai kandidat yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karena para rekruter ya itu bukan mengambil keputusan, mereka tuh juga hanya karyawan yang akan kasih rekomendasi ke manajer berikutnya dan mereka mempertaruhkan pekerjaannya begitu. Pak, ini ada orang bagus, Pak. Saya sudah interview oke banget orangnya begitu ya, ngomongnya oke dan seterusnya. Pas ketemu dengan user, usernya bilang, "Loh, kamu tuh kasih orang kayak gimana sih?" Nah, ini kan reputasi sebenarnya. Jadi sama ya. Jadi orang-orang harus tahu bahwa kalau kita ingin memperkenalkan diri kita, maka kasih informasi selengkap mungkin. Nah, itu ilustrasinya paling sederhana. Jadi kata kuncinya, kalau kita mau jadi orang yang dipilih para rekruter, kasihlah informasi yang sejelas mungkin. Bisa saja CV yang Anda sudah berikan itu sudah bagus, tapi ternyata saat interview nggak bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, makanya sangat terbesar kemungkinan orang yang dapat panggilan interview tapi tidak lolos, itu mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang ada dalam CV-nya. Atau CV-nya belum bisa menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya melalui proses interview. Nah, jadi ujung-ujungnya sebenarnya kandidat yang sudah dipanggil interview itu bukan kandidat yang jelek, itu sudah bagus. Cuma kan kita melakukan perbandingan. Ternyata kandidat ini lebih bisa menjelaskan sesuatu dibanding kandidat yang satu lagi. Nah, jadi persaingannya di situ. Nah, saya memberikan satu istilah, ayo berteman dengan rekruter. Ini karena ketika teman-teman bisa memahami bagaimana rekruter itu bekerja, teman-teman akan mudah untuk memahami bagaimana proses interview itu bisa ditaklukkan. Nah, jadi ini PR nih sebenarnya. Ini mungkin saya selaku rekruter mungkin ingin mengajukan permohonan maaf ya kalau teman-teman menemui rekruter yang red flag ya, yang jutek, yang job desk nggak detail, update-nya nggak jelas ya. Sering terima kayak gini nggak dapat feedback kalau interview kayak gimana hasilnya ya, nggak jelasin info jenjang karir kayak gimana di perusahaan ini begitu kan. Kasih pertanyaan nggak relevan, kamu zodiaknya apa ya, kamu punya pacar apa enggak, gitu nggak nyambung gitu kan. Tidak empati dengan job seeker ya, job seekernya ini ibunya lagi sakit, minta izin Pak, ini mohon maaf saya nungguin mama saya rumah sakit, nggak mau dikasih reschedule gitu kan, ini nggak empati. Lambat responnya di WhatsApp waktu ngundang kan kenceng banget gitu ya. Pas kita balas mau nanya begitu slow respon gitu ya, nggak ada respon sama sekali. Nah itu rekruter red flag teman-teman ya. Meskipun itu oknum ya kalau buat teman-teman yang sudah pernah ketemu dengan rekruter yang seperti itu ya, saya mewakili rekruter seluruh Indonesia ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi uh, bisa saja mereka melakukan hal tersebut karena memang dia nggak tahu bahwa ada talent yang luar biasa yang sudah akan lewatin gitu. Jadi kalau buat saya sangat sarankan kalau teman-teman ketemu yang red flag kayak gini, udah skip aja nggak masalah, nggak rugi. Insya Allah nggak rugi ya. Ini sebenarnya jadi test case buat teman-teman bahwa oh ini perusahaan berarti nggak oke-oke amat.
Masa rekruternya kayak gitu? Nah, boleh. Oh, boleh. Para pencari kerja tuh boleh milih loh, teman-teman. Jadi bukan hanya para rekruter yang berhak untuk memilih kandidat. Kita sebagai kandidat tuh juga punya gengsi. Wah, rekruternya kok nggak mencerminkan budaya kerja yang positif ini. Ini toksik nih bahas ini. Udah, kalau udah ketemu kayak gitu, nggak usah pikir dua kali. Kalau seandainya teman-teman nggak lolos, ya nggak apa-apa. Ini memang nggak rezeki karena saya dihindarkan dari perusahaan yang toksik. Udah gitu aja. Karena kalau proses awalnya itu sudah nggak enak, nggak bagus, nggak nyaman, hubungan itu dijalankan juga tidak akan baik, teman-teman. Nah, ini sama seperti kita hubungan berpasangan begitu ya. Kalau awalnya aja udah nggak nyaman, toksik, udah nggak usah dipaksain. Memang nggak jodoh berarti. Ya udah kayak gitu aja. Sesederhana itu. Jadi ilmu ikhlas itu pokoknya kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang merugikan kita. Ya. Jadi itu udah ciri khas. Tapi kalau ada rekruter yang memang kasih respon cepat dan dia juga ramah dan sopan, oh ini berarti perusahaan ini mencerminkan sesuatu yang bagus dan kita harus berjuang untuk bisa dapat perusahaan yang seperti itu. Nah, kita harus coba change mindset-nya ya. Jadi mindset-nya adalah kita bertemu rekruter ketika didapat panggilan interview, kita akan nambah teman ya. Tapi ya kalau rekruternya yang baik, yang ngasih undangan sopan, yang ngasih undangan nggak mendadak, yang nggak tiba-tiba jam 9 malam manggil interview buat besok pagi, lah ini udah aneh sih teman-teman sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau coba, monggo. Tapi jangan expect lebih ya. Jadi kita juga harus punya manage ekspektasi. Dapat undangan mendadak aneh banget begitu. Ah ya sudahlah, penting buat coba-coba aja dulu buat latihan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ngerasa wasting time dengan hal kayak gitu udah tinggalin nggak masalah. Sekali lagi teman-teman tidak akan rugi untuk meninggalkan sesuatu yang teman-teman rasa secara naluri kok ini aneh banget udah. Apalagi kalau teman-teman googling nih perusahaan ini di mana, rukonya di mana, kok nggak ada reviewnya, wah ya sudah ya. Jadi mindsetnya dapat undangan interview berarti kita dapat undangan teman untuk ketemu gitu ya. Kalau ketemu sama teman ya jangan khawatir teman-teman. Teman-teman itu pasti akan namanya disapa dengan baik ya. Pikirannya kita kayak gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir aduh nanti aku harus ditanya seperti apa. Nanti kalau aku ngomong kayak gini salah, kalau ngomong itu salah ya. Teman kan nggak kayak gitu ya. Teman akan terima kita apa adanya gitu. Jadi jangan songong, jangan tiba-tiba kita so asik juga. Para rekruter itu juga tidak terlalu suka dengan hal-hal yang so asik teman-teman. Mereka masih membutuhkan sesuatu yang sifatnya formal, panggil Pak gitu ya. Kadang ada suka panggil aja Mas begitu ya. Tapi nggak tahu ya beberapa budaya di daerah kita menganggap panggil Mas itu agak kurang enak begitu ya. Tapi ada orang para rekruter yang udah panggil Mas aja nggak apa-apa ya. Ini kan hal-hal yang harus kita jaga juga ya. Jadi mindset ketemu dengan teman. Oke, saya akan bertambah teman gitu sih kurang lebih. Nah, kenapa kita harus berteman sama si para rekruter ini? Pertama, mereka pasti kasih akses info lowongan. Kalau teman-teman, ya sekali lagi, kalau teman-teman biasa main yang LinkedIn atau sudah punya akun LinkedIn, ya, kalau sudah interview sama rekruter, segera add lah dia. Atau dapat interview undangan, langsung aja add LinkedIn-nya. Gitu. Sambil ngecek. Karena rekruter yang bagus, saya kok masih yakin ya, 99% rekruter itu pasti punya LinkedIn. Kalau nggak punya, itu udah aneh. Ya. Udah ada indikasi menurut saya. Kalau nggak punya akun LinkedIn, itu berarti ada yang harusnya setiap rekruter itu punya LinkedIn. Karena sekarang setiap rekruter ingin punya akses informasi buat dua belah pihak. Mereka ingin para rekruter itu diketahui kalau punya lowongan sehingga orang-orang bisa ngelamar, para pencari kerja bisa mendapat informasi dari si rekruter. Nah, jadi segeralah add sebanyak mungkin rekruter yang kalian tahu ya perusahaannya kok oh ini nama perusahaan ini cari aja nama perusahaannya cari rekruternya add dulu urusan di approve beres urusan belakang lah yang penting kalian kenalan dulu add dulu lah minimal begitu sehingga kalau mereka mau posting informasi tertentu teman-teman bisa dapat info jalur langsung dari si rekruter terkadang nggak semua rekruter itu memasang lowongan tuh di job portal, di Jobstreet lah, atau di Facebook kalau mungkin pasang iklan lowongan yang seperti itu ya. Mereka bisa saja posting hanya cukup di LinkedIn. Kenapa? Karena kalau di LinkedIn udah dapat kandidat, udah beres buat mereka. Mereka nggak harus nambah pasang di job portal seperti Jobstreet. Kenapa? Sekali pasang di job portal seperti Jobstreet, minimal 300.000 teman-teman. Sekali posting doang itu 1 bulan, cuma iklan salesman Jakarta itu 300.000.
Nah, kalau posting di LinkedIn ya, cuma bikin di story-nya aja misalnya dia job posting aja biasa, gratis. Dan dia udah dapat kandidat. Nah, oke. Jadi dari sini teman-teman harus tahu mendapatkan akses info lowongan itu sangat penting. Maka udah temenin aja banyak rekruter sebanyak-banyak mungkin begitu. Jangan khawatir, wah ini rekruternya sudah level manager, sudah level departemen head, level direktur, nggak masalah, udah add aja, nggak masalah, gratis kok. Ya, ini tinggal bagaimana teman-teman punya satu cara untuk bisa memperpanjang namanya jaringan. Ya, makanya ketika kalau berteman dengan para rekruter, kita sangat sangat senang untuk bisa memberikan saran karir. Sebenarnya kalau teman-teman percaya, kita itu pingin cari kandidat yang oke. Tapi sementara para pencari kerja itu cari perusahaan itu sering nggak dapat. Tapi para rekruter cari kandidat juga nggak dapat dapat. Nah ini juga bingung nih. Makanya para rekruter itu sangat ingin memberikan satu saran-saran karir. Nah, makanya kalau saya, kenapa saya bikin podcast, kenapa saya juga sering datengin webinar, karena saya ingin teman-teman itu juga punya mindset yang positif terhadap karir begitu. Karena banyak orang yang merasa, aduh gimana sih cara cari kerjanya, gimana sih bikin CV-nya yang oke gitu ya. Makin kita nggak peduli untuk melakukan hal itu, makin orang nggak tahu yang track yang benar yang mana begitu. Makanya saya senang banget kalau banyak para rekruter itu sering ngasih webinar, ngasih sharing apapun tentang tipsnya. Itu bagus. Akan membangun komunitas yang lebih positif terhadap dunia kerja kita. Makanya tidak pelit-pelit ilmu lah untuk saran karir kalau teman-teman memang mengharapkan dapat advice gitu ya. Ya selama mereka nggak sibuk begitu ya. Kalau sibuk ya mungkin nggak akan ditanggepin. Tapi mereka itu nggak akan rugi, nggak akan ragu kok untuk bisa sharing ke teman-teman. Karena apa? Karena mereka juga ingin mencari kandidat yang bagus. Makanya kalau kita punya kandidat yang bagus, kita punya jaring profesional. Artinya kita punya kenalan, kita punya komunitas, kita tahu, oh ini orang ini bagus nih. Meskipun waktu itu nggak lolos, tapi saya tahu kok orang ini bagus. Walau saya punya teman yang lagi ada lowongan, rekruter tuh nggak ragu-ragu untuk menyarankan, aku tadi interview sama orang tapi nggak oke, karena tempatnya belum cukup untuk ngisi dia. Tapi kalau kamu, aku saranin ini CV-nya. Rekruter melakukan hal itu teman-teman. Tanpa mereka harus dibayar. Jadi ketika kita ngerasa ini orang oke, kita nggak akan segan-segan kok untuk mereferensikan. Ya, jadi udah, ayo berteman dengan rekruter ya, rubah mindsetnya, rekruter adalah teman. Nah, jadi ini hal yang perlu teman-teman lakukan ya. Kalau udah interview, langsung kasih ucapan terima kasih. Entah via WA, mungkin via email, jangan ragu. Jangan malu. Terserah dia mau baca atau nggak bales. Yang penting kita ngasih ucapan terima kasih dulu ya. Ini bentuk gratitude, ucapan terima kasih, apresiasi ya. Dan ini kan menunjukkan tingkat kesopanan kita juga ya. Karena kita berkenalan dengan teman, maka nggak aneh kalau kita ngomong, terima kasih ya tadi saya udah kenal nih dan seterusnya. Nanti saya kasih share tipsnya. Kemudian terhubung sama LinkedIn, langsung aja add LinkedIn-nya, jangan pernah ragu ya, terlepas lo diterima atau enggak di approve atau enggak, bodo amat. Yang penting add aja dulu. Ya. Update terus aktivitas di LinkedIn ya. Kalau teman-teman habis ikut pelatihan webinar di sini misalnya, langsung aja add misalnya Sofi, add Hendra dan seterusnya. Jadi di tag aja juga nggak apa-apa. Saya habis belajar webinar dan seterusnya. Itu biasanya akan meningkatkan jumlah jaringan juga. Ya, jadi di add atau mungkin di update, saya habis ikut pelatihan ini, saya sudah ikut webinar itu ya, diceritakan saja. Kalau di LinkedIn itu sangat memudahkan para rekruter untuk melihat, oh orang ini ternyata cukup update ya dengan ilmu. Wah orang kayak gini yang saya suka. Misalnya kayak gitu. Jadi ini bukan ngomong tentang flexing, ini nggak tentang nyombong. Apa sih yang disombong, orang kita belajar kok gitu ya. Kecuali kita memang memposting sesuatu yang memang bukan hak kita. Ini kan enggak. Kita kan memang ingin memberitahu bahwa saya sudah mempelajari hal ini nih begitu ya. Syukur-syukur ada jaringan saya yang cari orang yang sudah mau mempelajari hal tersebut. Nah, itu tujuan. Ikuti acara networking ya seperti webinar ini sangat bagus sekali ya. Webinar apapun yang gratis aja udah bagus kok teman-teman. Itu cara paling sederhana untuk kita bisa dapat kenalan lebih banyak lagi. Kenalannya juga bukan hanya para rekruter, teman-teman audiens yang ikut jadi peserta pun itu bisa saja juga para rekruter sebenarnya. Jadi jangan anggap ini ada 145, 171 orang, ini kayaknya pencari kerja. Enggak juga teman-teman. Bisa saja mereka orang yang juga sedang mencari kandidat, yang lagi menyediakan kerja dan seterusnya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Jadi ya
Itu namanya kekuatan silaturahmi, selalu terhubung. Berikan referensi, ini contoh yang bagus. Referensi itu artinya apa? Ketika teman-teman merasa ya, oh ada rekruter yang lagi cari orang dan mungkin bukan kita orangnya, coba referensikan orang yang kalian kenal. Itu bisa sangat membantu gitu. Dan saya sangat sering sekali mendapatkan hal itu. Jadi bisa saja bukan orang yang memang lagi kita cari, tapi setidaknya kita dapat orang yang dibantu begitu. Oh Pak, saya punya teman nih yang cocok dengan posisi ini. Kalau boleh silakan nih direferensikan. Itu juga bagus. Ini yang membuat para rekruter jadi ingat, oh ya orang ini oke juga ya. Itu yang sering terjadi sekarang. Makanya ini sering terjadi di LinkedIn juga. Banyak orang ketika posting ya, saya lagi cari karyawan ini. Makanya banyak yang merekomendasikan temannya, Pak, coba yang ini Pak, teman saya dan seterusnya. Itu sangat luar biasa sekali. Ya. Yang terakhir saya sangat sarankan tetap sopan ya, jangan namanya nge-spam chat di chat terus nggak pernah dibalas. Ya udahlah, kalau nggak usah dibalas ya sudah. Berarti mereka nggak ada atensi untuk membalas kita ya. Dan kita bisa menilai. Oh, ternyata si rekruter ini kayak gini kualitasnya. Ternyata kok dia orangnya cuma ngechat awal doang, tapi ternyata nggak direspon dan seterusnya, slow respon. Nah, ini kita bisa nilai juga. Nah, jadi makanya jadi pencari kerja itu jangan mindsetnya cuma cari kerja. Ya, kita memilih pekerjaan, kita memilih calon tempat kita akan bekerja begitu. Ya, kalau nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa. Kita cari yang lebih cocok gitu. Nah, terus selanjutnya saya ingin teman-teman juga tahu bahwa setiap rekruter itu punya cara kerja yang mungkin sifatnya bisa berbeda-beda. Setiap rekruter punya khasnya lah masing-masing begitu. Tapi dari sekian banyak rekruter selalu ada satu atau dua hal yang sama dalam metode kerjanya ya. Tapi yang ingin saya pastikan ya, karena kita adalah temanya interview, teman-teman harus tahu bahwa banyak metode dalam mencari karyawan. Ada macam-macam model seleksinya. Ada yang dengan psikotes, ada yang pakai interview, ada yang dengan tes performa. Tes performa tuh teman-teman diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu bisa dilakukan dengan baik, maka performanya dianggap baik. Berarti ini orang oke gitu ya. Kemudian simulasi ya bisa saja dia melakukan sesuatu mungkin di tempat yang tidak di tempat kerja ya. Kalau di tempat saya itu mungkin di tempat perusahaannya kebetulan di perusahaan gym dan fitness, simulasinya dia melakukan yang namanya simulasi menghadapi klien misalnya. Dia diminta untuk melakukan role play. Gimana sih ngadepi klien kalau kliennya repot, rewel dan seterusnya. Nah, itu simulasi. Kita minta mereka melakukan sesuatu tapi pura-pura. Kemudian referensi. Referensi ini artinya kita mendapatkan karyawan itu dari orang lain, ya, karyawan lain atau mungkin pihak eksternal, bisa saja orang-orang yang dari tadi seperti yang saya sampaikan, orang lain memberikan rekomendasi, Pak ini orangnya bagus dan seterusnya, itu bisa. Nah, dari berbagai metode seleksi yang tadi saya sebutkan, sebenarnya interview ini memiliki kekuatan ya. Jadi kekuatannya interview ya dengan segala kelebihan dan kelemahannya ini dianggap yang paling mudah untuk dilakukan. Psikotes ya mungkin kalau teman-teman sudah biasa melakukan psikotes, psikotes itu akan menjadi pola yang bisa dipelajari. Tapi ketika kita melakukan interview, interview itu terkadang meskipun kita bisa pelajari polanya, tapi ketika aktual terjadi situasinya itu bisa real. Kita bisa ngelihat bedanya seperti apa orangnya. Jadi para rekruter suka menggunakan metode interview karena dengan melakukan percakapan kita bisa menggali informasi seseorang, ya. Tapi memang kelemahannya metode ini butuh skill, butuh keterampilan. Jadi setiap orang mungkin bisa aja ngobrol, tapi nggak semua orang bisa melakukan interview karena interview itu kan harus menggali ilmunya ada gitu. Jadi kita harus gali motivasinya, kita harus gali kepribadiannya, kita harus gali bagaimana kompetensinya, bagaimana kualifikasinya begitu ya. Nanti akan saya share. Tapi intinya kenapa para rekruter suka dengan namanya interview? Karena interview ini relatif mudah untuk dilakukan bagi yang sudah punya skill ya. Makanya para rekruter makin lama mereka bekerja, makin terasah kemampuan interviewnya. Sampai akhirnya tanpa interview ngamatin doang itu bisa melakukan satu penilaian. Nah, ini saya nggak sarankan, tapi makin sering kita mempelajari perilaku orang ya, ya seperti ilmu psikologi gitu. Kita makin bisa membaca bagaimana seseorang itu tanpa harus melakukan interviewnya.
Tapi ya karena kita di dalam dunia industri, interview ini harus tetap dilakukan. Karena penilaian dalam industri itu harus penilaian objektif. Makanya kelemahannya di interview adalah bisa saja subjektivitas si penginterview itu mempengaruhi objektivitas. Nah, makanya kita harus hindari nih hal-hal yang mempengaruhi objektivitas. Contoh, misal kita menggunakan pakaian yang mungkin tidak representatif. Contoh ya, misal mungkin karena kebetulan saya pernah kerja di dunia banking. Dunia banking setahu saya adalah dunia yang sangat formal dan kaku. Setiap peraturan di dalam dunia banking itu harus tunduk yang namanya otoritas jasa keuangan. Termasuk bagaimana dia tata cara untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk bagaimana standar dia harus menghadapi kliennya. Sehingga tidak aneh kalau para peserta atau para pencari kerja kalau mau kerja di perusahaan dengan jenis banking, bajunya harus formal. Minimal kemeja lah, minimal celana bahan begitu ya, minimal sepatu pantofel misalnya kalau cowok ya. Mungkin agak beda kalau bekerja di dunia startup ya, pakai kaos juga beres begitu ya. Kaosnya bahkan kaos-kaos yang kaos oblong begitu ya. Pakai celana jeans juga oke gitu. Nah, makanya impresi atau mungkin cara pandang kita terhadap seseorang itu bisa terpengaruhi gara-gara penampilan semata ya. Orang bilang mungkin don't judge book by its cover ya, tapi mana mungkin manusiawi sekali kita itu sangat terpengaruhi dengan penampilan gitu. Makanya penampilan ini harus membuat kita jadi lebih objektif. Makanya kalau udah pekerjaannya atau mungkin perusahaan yang dilamar itu perusahaan yang memang sangat formal seperti banking, ngantor banget, ya udahlah pakai kemeja lah. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas, nggak masalah sih. Oke-oke aja kalau jenis pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau jenis pekerjaan cukup casual kayak di startup, orang malah menilai agak berlebihan ya ini orang. Kok nyentrik banget begitu ya. Tapi kalau dia posisinya justru seperti di marketing ya, kita mungkin suka dengan orang-orang nyentrik, mungkin oke-oke aja. Tapi kalau posisinya nggak seperti itu, nggak membutuhkan orang yang nyentrik, yang nyeni, justru malah aneh ya. Jadi subjektivitas ini harus diperhatikan. Harus teman-teman itu jangan membuat sesuatu yang membuat penilaiannya si rekruter tuh terpengaruh gitu ya. Contohnya paling sederhana penampilan. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah contoh form penilaian. Ini kalau teman-teman sebagai mencari kerja pasti nggak akan melihat ini. Tapi ini saya bocorin, ini contoh aja. Contoh kalau setiap perusahaan atau para rekruter ini melakukan yang namanya penilaian. Ini formnya ya. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat ada aspek-aspek yang dinilai ya. Ada penampilannya lah, ada kesopanan. Ini contoh aja saya ambil di Google. Ada mengenai prestasinya, kemampuan finansialnya juga ya ditanyain begitu ya. Apakah dia misalnya punya latar belakang keluarga tertentu dan seterusnya. Setiap perusahaan mungkin punya standar yang berbeda. Jadi ini contoh saja. Nggak semua perusahaan melakukan hal ini. Tapi ya ada beberapa kesamaan, ada beberapa aspek yang memang menjadi tolak ukur bagi sebuah perusahaan atau seorang rekruter. Ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat ya ada motivasinya, dorongan prestasi. Nah, ini saya coba rumuskan menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama kualifikasi, kedua kompetensi, ketiga kepribadian, keempat motivasi. Jadi buat teman-teman, 4 hal ini yang akan dilihat oleh seorang rekruter. Ya. Jadi dalam 4 hal ini teman-teman jangan pernah melakukan ya tanda kutip ya kesalahan. Ya. Jadi karena 4 ini yang akan kita nilai. Oke, kita bahas. Yang pertama mengenai kualifikasi. Kita akan melakukan cek, ya contoh misalnya kualifikasi itu pendidikan. Ini kan dicantumin di namanya iklan lowongan ya. Ada pendidikannya, ada persyaratan pengalaman kerjanya, ada keterampilan atau skill apa ya. Jadi kita harus bisa menceritakan. Nah, di sini saya pakai kata menceritakan karena interview itu teman-teman harus bercerita. Kalau teman-teman nggak bisa bercerita, maka orang tidak akan yakin bahwa teman-teman pernah melakukannya. Oke? Jadi, Pak, saya itu sudah pernah ambil jurusan bahasa Inggris, Pak. S1 saya, Pak. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menceritakan bagaimana teman-teman itu berhasil mengerjakan satu posisi yang relevan dengan lowongannya terkait dengan bahasa Inggris, kita nggak akan percaya juga, ya kan? Jadi
Ya makanya kalau kita bicara mengenai kayak online shop tadi, kenapa kita perlu yang namanya deskripsi, ya barangnya seperti apa, speknya seperti apa, cocok nggak sama aktual barangnya gitu ya, itu yang kita lakukan sebenarnya. Ini tanda kutip ya kalau kita analoginya seperti online shop itu tadi. Makanya kalau diceritakan adalah dicari orang dengan jurusan misalnya ya, sarjana bahasa Inggris ya, maka teman-teman harus punya sebuah bank cerita. Ketika saya mau interview, saya harus punya bank cerita bahwa saya adalah sarjana bahasa Inggris dari sebuah kampus negeri di Jakarta, misalnya kayak gitu ya. Harus punya skenario ceritanya itu harus punya. Kalau teman-teman bukan orang yang bisa dengan khayalan itu bisa bercerita, bikin tulisannya, ya. Nggak semua orang itu terlatih untuk berkhayal dan bercerita, tapi itu bisa dilatih dengan bertulis. Tulis dulu. Saya adalah seorang sarjana psikologi. Saya punya pengalaman menghandle proyek membantu dosen begitu. Nah, itu dan seterusnya, ya. Sehingga orang yakin dengan oh ya pendidikannya benar. Apalagi pengalaman kerja dan ini paling paling apalagi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja ya, khususnya kalau rekrutmen mencari orang yang sudah berpengalaman. Kadang kan ada lowongan ditulis pengalaman 1 sampai 2 tahun. Nah, ini udah pasti harus punya cerita bagaimana kalian menjalani pencapaian kerja. Pencapaian kerja ini nggak bicara melulu tentang bagaimana teman-teman mencapai satu prestasi ya. Karena prestasi itu bukan bicara mengenai harus the best employee, the best of the month dan seterusnya nggak kayak gitu. Tapi ceritakan bagaimana teman-teman mencapai sebuah target kerja. Contoh, kalau orang sales paling gampang. Dalam 1 bulan saya biasa masuk target 100% Pak. Wah, itu cerita paling suka. Semua rekruter pasti akan suka kalau cerita seperti itu. Tapi harus real ya. Pak, kalau bukan sales gimana? Misalnya saya karyawan operator produksi. Bisa saja, Pak, saya terbiasa ya produksi itu apalagi punya target. Saya selalu mengejar target produksi, Pak, untuk bisa berapa pieces saya bikin dan seterusnya dan seterusnya. Harus bisa cerita berapa targetnya dan bagaimana cara kita mencapainya, ya. Keterampilan juga sama. Kita punya skill apa itu harus bisa diceritakan. Ini kualifikasi. Kemudian kepribadian. Ingat teman-teman, kita merekrut orang itu bukan hanya cari yang kemampuannya oke, tapi kepribadiannya juga cocok. Paling sederhana, interview itu kalau kita para rekruter ya bayangkan, kalau orang ini sekiranya nanti jadi karyawan di tempat saya bekerja, atau kalau nanti saya makan siang bareng dia lah misalnya, itu kira-kira enak gak ya? Kira-kira nyambung gak? Nah itu kepribadiannya, paling sederhana kayak gitu. Kira-kira kalau saya waktu makan bareng, ngobrol, saya ngobrol bola begitu ya. Saya ngomongin mungkin tentang MU. Kamu suka bola nggak? Kamu suka MU nggak? Wah, nggak suka. Saya nggak suka bola. Saya sukanya main Mobile Legends misalnya. Nah ini kan agak nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau ini kita bicara bagaimana kepribadian itu mempengaruhi para interviewer untuk memutuskan satu orang kandidat. Nah, jadi terkadang bukan hanya tentang skill, teman-teman. Kalau udah ada kandidat A dan kandidat B, skillnya sama-sama bagus, kepribadian ini yang bisa menentukan gitu. Orangnya nggak asik diajak ngobrol aja sudah kita akan lewatin. Ada yang lebih asik. Nah, jadi orang yang asik itu ternyata bisa menang dari orang yang nggak punya skill ya. Itu berbahayanya. Tapi itu memang kelemahannya subjektifnya. Tapi kalau udah sama-sama benar-benar dia punya skill, ya udah tinggal orang ini enak apa enggak. Nah, ini kepribadiannya di situ. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir harus jadi kepribadian yang seperti apa. Jadilah kepribadian yang asli dari teman-teman. Nggak usah membohongi diri sendiri. Banyak kasus di tempat saya bekerja, ada orang yang mungkin pura-pura waktu interview kelihatan asik banget begitu ya. Ternyata pas kerja ternyata orangnya nggak seperti itu. Dan orang melakukan hal tersebut bisa. Tapi teman-teman percayalah, mau nyaman kerja seperti apa sih kalau kita awali dengan bohong? Nggak kuat. Nggak sampai 3 bulan juga resign. Ya karena memang nggak apa adanya. Banyak orang bikin psikotes, wah jago dia, ngarang gitu ya. Itu bisa keterima. Tapi pas ternyata dibuktikan pekerjaannya, ternyata orangnya nggak teliti, nggak seperti apa yang dia pelajarin. Nah, psikotesnya dipelajarin tuh ada yang kayak gitu. Nah, jadi sudahlah, dunia kerja itu dunia asli nyata. Kalau kita nggak real apa adanya, ketika kita kerja, wah tersiap-siap pasti. Jadi percaya aja sama kemampuan diri kita. Jenis perusahaan tertentu cocok kok sama perusahaan yang lain dengan kandidat tertentu. Jadi kalau nggak cocok dengan perusahaan yang B, mungkin yang C, yang D, dan E, dan seterusnya. Pribadiannya beda-beda.
Terus motivasi. Kita ingin tahu betul orang ini seberapa motivasinya, seberapa tekad sih dia untuk bisa mau ambil pekerjaan ini gitu ya. Karena kalau ada kandidat yang memang nggak menunjukkan sebuah antusiasme, Pak, motivasi saya tuh ya sebenarnya ya mau kerja aja sih Pak sebenarnya. Ini nggak salah, tapi kalau ada rekruter ketemu dengan kandidat lain, motivasi saya ingin belajar Pak, saya ingin ngembangin kepribadian, saya ingin ngembangin skill saya, pengetahuan saya, semoga bisa bermanfaat dengan perusahaan ini. Karena saya pernah kuliah ngambil jurusan ini, ilmunya ada Pak, semoga itu bisa membantu. Beda dibanding Pak saya asal kerja aja. Nah, oke, nggak salah, tapi namanya juga persaingan dalam interview. Kalau ada yang lebih bisa jelasin tentang antusiasme saya akan pilih. Nah, jadi yang kita ingin cari adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita suka mau perusahaannya jenis apapun, kalau orang itu masih suka belajar, ini bukan ngomong tentang merendahkan diri ya, Pak. Saya orangnya masih ingin belajar, Pak. Ya. Orang dalam pengalaman saya ya, orang selevel apapun, setinggi apapun, itu orang itu masih suka belajar. Pengalaman saya interview paling tinggi itu di level general manager. Ada juga vice president. Mereka masih menunjukkan keinginan untuk masih belajar. Loh, kok ada loh teman-teman yang merasa, Pak, saya sudah capek Pak belajar di kuliah, saya sekarang ingin bekerja mendapatkan duit. Ya pasti salah. Jadi orang yang masih punya keinginan untuk belajar itu pasti disukain para rekruter. Jadi motivasi teman-teman untuk mempelajari sesuatu itu bisa membuat daya tarik bagi para rekruter. Kompetensi. Nah, kalau ini jelas, ini adalah hal-hal yang teman-teman itu dituliskan dalam job desk tuh. Ya, memiliki kemampuan leadership, mungkin kemampuan teknis analitik misalnya. Nah, ini hal-hal yang teman-teman bisa pelajari dari bangku kuliah, bangku sekolah, kursus dan seterusnya. Jadi jangan pernah mengabaikan kesempatan kalau teman-teman masih job seeker, belum bekerja, ambil mungkin webinar, ambil sertifikasi, ambil kursus ya. Kalau misalnya nggak ada uangnya, mungkin bisa pelajari di YouTube yang gratisan juga banyak kursus-kursus itu juga. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kompetensi ini tujuannya ujung-ujungnya. Kompetensi ini ya mungkin dibuktikan dengan sertifikasi misalnya. Jadi kalau orang bisa menunjukkan sertifikasi tertentu, dianggap punya kompetensi. Nah, ini ujungnya ke situ. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau ada kesempatan, ya monggo ambil yang berbayar. Kalau nggak ada yang berbayar, ambil yang gratisan. Ini bisa membuat daya tarik kompetensi orang itu dianggap punya. Oh, dia ternyata bisa problem solving nih. Orang ini ternyata terbukti nih, dia sudah pernah ikutin pelatihan dan seterusnya. Itu bisa bisa kita lihat dari bagaimana cara dia merespon nanti. Nah, eh, selanjutnya nih mungkin kalau aku nggak tahu nih tinggal berapa menit, tapi yang saya ingin sampaikan berikutnya adalah ada banyak hal yang teman-teman bisa lakukan ya, jurus-jurus ampuh. Di sini saya bikin beberapa ringkasannya, tapi teman-teman nanti bisa baca. Tapi intinya jurus-jurus ini teman-teman bisa lakukan dengan cara kombinasi ya. Jadi bukan cuma satu hal, dua hal. Kalau bisa semua dilakukan, lakukanlah begitu ya. Kalau mungkin. Nanti kita akan coba ya. Yang pertama, jurus ampuhnya adalah persiapan interview lebih dahulu ya. Kita lakukan riset, riset, riset. Apa yang perlu di riset nanti kita akan bahas. Kemudian pahami job desk-nya. Banyak orang interview ketika ditanya pertanyaannya sederhana. Pak, tahu nggak Pak, pekerjaan yang Bapak lamar ini job desk-nya apa? Dan yang sangat mengecewakan mereka akan menjawab, mohon maaf Pak, saya kurang tahu, mohon dijelaskan. Gitu. Waduh, ini sebuah pelanggaran teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah mereka itu memang nggak tahu, ataukah ngetes, ataukah sebuah bentuk rasa rendah diri karena merasa tidak ingin lebih tahu ya. Tapi itu sebuah pelanggaran kalau saya sangat sarankan. Jangan pernah bicara, Pak, saya nggak tahu Pak job desk-nya. Karena Anda kan sudah melamar. Asumsinya secara rasional orang melamar itu baca dulu job desk-nya baru ngelamar. Oke? Jadi ketika ditanya, Pak ini job desk-nya apa? Waduh, itu bahaya. Itu sangat tidak disarankan. Nah, jadi pahami job desk-nya baru teman-teman datang ke tempat kerjanya. Jadi kalau dipanggil, Pak, saya dapat panggilan interview, tapi saya nggak tahu job desk-nya. Jangan datang dulu, tanyakan dulu job desk-nya apa dulu, gitu kan. Pak, saya dapat WhatsApp panggilan interview ini gitu. Tanya balik, Pak, ini job desk-nya apa? Saya kok rasanya nggak pernah ngelamar, tapi saya mau coba dengan kesempatan baru. Boleh, apa gitu. Nah, jadi pastiin dulu paham job desk. Oke. Kemudian
coba antisipasi pertanyaan-pertanyaan umum. Saya di sini nanti akan bikin rangkuman beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan para rekruter, yang mungkin pertanyaannya ini meskipun sering ditanyakan oleh para rekruter, tapi sering orang itu kepleset juga, keliru menjawab. Ya. Kemudian kenali jenis interview. Kadang interview itu ada banyak jenisnya, bukan hanya one on one saja, bisa aja berkelompok, bisa aja dengan melakukan sesuatu sambil interview dan seterusnya. Jadi jangan merasa, oh kok aneh banget sih interviewnya, kok nggak seperti yang sudah saya latih gitu ya sama Pak Hendra one on one. Enggak, interview itu jenisnya macam-macam gitu. Kok ada interview cuma lewat telepon doang, ini saya kok nggak mantep, saya maunya interview harus secara fisik. Enggak juga. Ada para rekruter yang memang maunya melakukan secara interview by phone aja. Kemudian latihan interview ya. Interview itu seperti otot, kalau nggak dilatih dia nggak akan punya kemampuan yang bisa ditunjukkan ya. Apalagi kan interview itu pakai bicara. Bicara itu kan udah banyak otot yang bekerja di lidah kita, di pipi kita. Kalau nggak dilatih ya benar-benar kita akan kaku. Kemudian perhatikan etika interview ya. Etika paling dasar dalam berinterview. Baik saat interview maupun pasca interview. Saya pikir, atau bahkan sebelum interview, banyak juga kan orang mungkin itu meme, tapi pada dasarnya saya pun sering dapat panggilan chat. Chatnya tuh P gitu. Aneh banget sih. Tapi itu beneran fakta, itu ada. Dan saya juga mengalami gitu. Ini aneh banget sih. Ketika dia datang interview, langsung kita tanyain, orang ini yang aneh nih. Para rekruter mungkin nggak akan sekejam langsung, Pak saya nolak Bapak. Enggak. Bisa saja orang itu ngajak Bapak ngomong 30 menit, 1 jam bahkan. Tapi udah ada catatannya seperti yang tadi form tadi. Ini udah reject. Dikasih tanda gitu. Reject. Nah jadi jangan anggap interview, wah saya interview bisa lama tuh 30 menit, 45 menit, 1 jam. Nggak ada jaminan. Ada interview 5 menit keterima kok. Ada. Interview 15 menit keterima. Interview 2 jam nggak keterima ada. Ya. Saya pernah ngalamin soalnya. Nah jadi udah interviewnya kayaknya asik gitu ya ngobrol gitu. Terus saya sama direktur tuh sampai interview tahap terakhir waktu dulu beberapa puluh tahun yang lah, belas tahun yang nggak lolos gitu. Udah 2 jam nggak lolos gitu ya. Tapi itu fakta. Jadi jangan anggap dengan durasi itu menentukan teman-teman lolos apa enggak. Nggak jaminan. Makanya yang penting quality ya. Jadi dunia komunikasi itu dunia quality. Jadi jangan anggap makin lama interview teman-teman makin yakin. Enggak juga. Enggak seperti itu cara dunia interview bekerja. Nah, oke. Riset riset apa yang perlu diperhatikan buat teman-teman? Pertama ini kalau contoh ya, riset yang pertama adalah riset website perusahaan. Jadi kalau udah dipanggil interview, langsung aja googling perusahaannya apa. Ya, pasti kalau dalam undangan interview kan ada nama perusahaannya dong. Gitu. Aneh banget kalau undang nggak ada nama perusahaannya. Langsung aja googling. Kalau googling paling sederhana langsung muncul nama perusahaannya. Oke, saran saya jangan cuma googling nama perusahaan, tapi pakai tab news ya. Kalau ada googlingan web gitu ya, jadi info. Pakai tab news. News artinya berita. Artinya kita cari berita apa yang relate sama si perusahaan ini. Kalau beritanya isinya bagus-bagus, prestasi, pendanaan 2 miliar dolar gitu, wah bagus nih perusahaan. Tapi kalau beritanya adalah terjerat korupsi salah satu direksi dari perusahaan, waduh ini udah aneh ya. Itu sudah red flag ya, itu ya hati-hati. Atau beritanya kasus penipuan, wah udah teman-teman kalau mau datang ya monggo ambil resiko masing-masing. Kalau nggak mau datang silakan, nggak apa-apa. Ya jadi itu paling enak googling, tapi news beritanya ya. Kedua, coba perhatikan di LinkedIn. Nah makanya saya sangat sarankan harus punya LinkedIn. Kalau sudah punya harus diaktifin, harus dirajinin, pantengin terus ya. Dapat berita-berita macam-macam itu dari LinkedIn banyak update. Nah, coba cek karyawannya. Ini contoh kalau di perusahaan saya namanya GitHub. Coba aja googling atau mungkin di kolom pencarian. Muncul nggak nama karyawan-karyawan GitHub nih? Muncul nggak orang-orang yang sekiranya itu ada di posisi yang lagi kita cari? Misalnya saya cari posisi customer service. GitHub customer service. Oh, muncul semua nih orang-orangnya. Jangan-jangan ada kakak kelas saya kan nggak tahu. Nah, itu gunanya. Jadi kita harus riset, kita harus cek, kita harus sourcing, kita harus searching
ya info-info sekecil apapun dari media apapun ya. Ini mungkin contoh dari LinkedIn. Kadang dari Facebook bisa, kadang dari Instagram juga ada. Kalau perusahaan itu rajin bikin promo, oh berarti perusahaan ini berarti masih bagus. Berarti masih punya kemampuan finansial yang oke nih kayaknya. Berarti dia masih mau ekspansi misalnya. Kok perusahaan ini nggak pernah promo ya, aneh banget. Nah itu jadi muncul satu pemikiran-pemikiran baru. Dan itu ketika teman-teman tanyakan saat sesi interview, wah sangat bagus. Itu hasil riset. Kemudian survei tentang rentang gaji. Banyak karyawan, calon karyawan, mulai dari level staff, anak magang, sampai manajer ya. Dalam pengalaman saya tanya gaji, itu masih banyak yang sering gap-gapan juga. Pak, Bapak mau gaji berapa? Aduh Pak, berapa ya Pak? Kira-kira. Itu masih sering, sampai level manajer loh itu. Saya pun juga aneh, loh orang minta gaji sendiri kan minta dari mereka masing-masing gitu. Tapi ketika kita nggak tahu ilmunya, dalam arti kita nggak tahu kita maunya berapa, coba aja lihat dari standar UMR-nya, standar UMP-nya. Itu paling basic. Mungkin Jakarta sekarang 5 juta something gitu ya, 5 juta 100 gitu. Bisa juga cek di Jobstreet. Nah, saya sangat sarankan ya, kombinasi Jobstreet ini juga sangat bagus. Bukan hanya Jobstreet sih, beberapa job portal lain seperti Deals ya, saya tahunya itu ada Glints juga macam-macam. Itu nampilin yang namanya angka gaji ya. Ini contoh kalau dilihat di Jobstreet nih, ditulis tuh fitness konsultan Bogor, Depok, gaji Bogor 4,5 dan saatnya ada rentangnya. Sekiranya kalau rentang gaji itu memang sesuai dengan harapan teman-teman, udah apply. Nah, ini kalau dalam panggilan interview bisa jadi bahan buat teman-teman. Oh, rentang interview, rentang gajinya segitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya, ya kadang rekruter tuh juga pura-pura bodoh juga nanya. Padahal dia udah posting sendiri gitu ya. Tapi pertanyaan itu kadang ditanyakan, Pak, kira-kira kalau mau kerja di tempat kita mau gaji berapa? Ya. Ini orang kalau udah lihat di job street, oh gajinya 4 sampai 5 ya. Kalau dia nyebut angka 5, menurut saya masih fine. Nah, dicoba, Pak, saya mau coba angka 5 Pak. Buat rekruter, oh masih oke nih, gitu ya. Jadi jangan anggap angka ini juga angka hiasan, enggak. Buat mereka itu memang itu nulis sebagai kemampuan perusahaan itu juga. Nah jadi Pak boleh nggak saya nyoba, misalnya di sini tulisnya 5, saya mau nyoba angkanya 7. Nyoba nggak ada salahnya, tapi jangan kecewa kalau seandainya memang reject begitu ya. Karena gini, bisa saja teman-teman angka 4 sampai 5 juta itu definisinya gaji pokok atau total komisi. Nah, ini harus teman-teman harus perhatikan ya. Beda antara gaji pokok dan juga komisi. Maka kita menyebut dengan namanya gaji net atau gaji gross ya. Kalau gaji net artinya gaji yang sudah dipotong dengan pajak. Pak, kalau saya baca di website gajinya 5 juta, itu sudah dipotong pajak belum? Boleh ditanya. Kalau ada sesi pertanyaan gitu ya. Tapi kalau nggak ditanya tentang gaji, teman-teman nggak usah nanya gaji. Ini sangat saya sarankan. Kalau si rekruter nggak nanya, Pak mau gaji berapa, Bapak jangan, teman-teman jangan memulai untuk nanya, Pak ini gajinya berapa, jangan. Karena nanti ada sesinya sendiri, percayalah. Karena kalau rekruter itu nggak nanya gaji, bisa saja memang mereka nggak mau nanyain itu di awal, atau memang nggak tertarik, ya bisa saja. Karena kalau dia tertarik, pasti dia akan nanya gajinya, teman-teman. Jadi ini ini sedikit bocoran. Kalau teman-teman mau menilai, Pak, saya itu kayaknya oke nggak ya waktu interview? Ada nggak sesi pertanyaan dia nanyain gaji? Nah, kalau dia nggak nanyain gaji, ya udah teman-teman langsung ekspektasi ya Bismillah lah berarti enggak. Tapi kalau ada nanya gaji, nah ini berarti ada harapan ya. Karena rekruter juga nggak mau ketika kita lanjut ke proses berikutnya baru tahu gajinya dia minta berapa dan nggak cocok, dia nggak mau buang waktu, makanya ditanyain di depan. Maka di sesi terakhirnya interview para rekruter akan nanya, Pak Bapak mau gaji berapa? Nah sekiranya kalau gajinya masih masuk di rentang, wah ini masuk di catatan buat dia, oke. Waduh gajinya di atas banget nih, tapi orangnya oke, ah ya udah coba dulu. Tapi kalau udah nggak oke interviewnya, kepribadiannya nggak oke, kualifikasinya nggak oke, dia juga nggak nanya gaji juga sah-sah saja karena orang ini nggak akan kita terima juga. Ya itu kode halus ya. Teman-teman bisa baca bagaimana cara para rekruter itu mereject tapi halus. Nah, kita juga harus peka juga. Kalau nggak ditanyain gaji, ya udah kita nggak usah ngomong tentang gaji. Tapi kalau dia ditanya tentang gaji, Pak, Bapak mau gaji berapa? Langsung aja kasih
angka gaji yang kita harap. Tapi lihat surveinya ya. Nah, pahami job desk seperti yang tadi saya sampaikan, banyak para kandidat yang pernah saya temuin ditanya job desk-nya apa, malah dia tanya balik, Pak ini job desk-nya apa? Loh, Bapak yang ngelamar sendiri kok malah nggak tanya. Kita kan ngetes juga, orang itu seberapa paham sih sama lowongan yang kita baca gitu. Nah, cara paling sederhana, baca lagi iklan lowongannya. Kalau ada poster, baca posternya. Kalau teman-teman itu bacanya dapat info lowongan di job portal, seperti Jobstreet, baca lagi lowongannya di Jobstreet-nya. Cek lagi nama perusahaannya, cek lowongannya, pahami lagi iklan lowongannya itu ngomongin cari job desk-nya seperti apa. Job desk itu harusnya sudah ditulis. Kalau nggak ditulis, berarti ada masalah. Perusahaan ini berarti nggak clear nih sama posisi yang sedang dia lamar. Karena ada juga perusahaan yang nakal, itu dia mengakali lowongannya ini, tapi job desk-nya dibikin beda. Ada juga perusahaan nakal tuh banyak teman-teman, hati-hati. Makanya kita harus pinter juga. Job desk-nya jelas nggak nih Pak? Pak ini job desk-nya kok kayaknya dua pekerjaan Pak. Yang satu kok ngejual, yang satu lagi jaga jaga stok Pak. Oh memang seperti itu Pak. Nah ini balik lagi teman-teman. Kalau ngerasa kok job desk-nya tumpang tindih, kok Pak job desk-nya kok saya nggak paham Pak. Itu sangat boleh ditanyakan saat interview. Nah beda ya. Ada pertanyaan Pak, saya sudah membaca lowongan Bapak. Ada job desk yang menunjukkan bahwa tugasnya adalah melakukan penjualan. Saya ingin tanya, itu penjualannya targetnya berapa Pak? Nah itu pertanyaan bagus justru. Berapa targetnya Pak? Itu bagus. Pak, ini produknya yang dijual apa ya Pak? Wah ini juga aneh kalau pertanyaan kayak gitu. Orang perusahaannya udah jelas, tinggal dibaca gitu kan sebenarnya. Tapi kalau Pak targetnya berapa? Ini justru menunjukkan orang ini udah paham tentang job desk-nya. Jadi kalau saran saya, kalau nanya mengenai Pak, ada pertanyaan yang mau diajukan ke kami, tanya aja Pak ini targetnya apa? Pak targetnya berapa? Berapa lama targetnya harus dipenuhi? Ya, ini nunjukin bahwa kita menunjukkan bahwa kita kandidat yang kompeten. Karena orang kalau udah tahu cara kerjanya, tinggal ngomong, saya di target berapa. Itu sebetulnya. Mas Hendra, Yes, sorry, waktunya sudah cukup untuk oke, interview baik. ini. Buat teman-teman, di sesi ini sebenarnya mungkin sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya, ada beberapa hal yang nanti teman-teman bisa baca. Tapi poinnya ada, coba teman-teman antisipasi ya beberapa hal yang sekiranya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan para rekruter ya. Mungkin ini contoh paling sederhana ya, ada bertanya mengenai diri Anda, kenapa meninggalkan perusahaan sebelumnya, mengapa ingin bekerja dan seterusnya. Jadi ini pertanyaan yang basic yang pasti akan dikeluarin terus. Teman-teman bisa baca ya. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa intinya adalah cara kita menjawab itu sangat menunjukkan bagaimana kita merespon. Jadi jangan nunjukin bahwa Pak saya sudah baca dan saya sudah hafal, tapi kelihatan banget hafal banget. Nah ini kan beda. Jadi tetap santai ya, bawa rileks. Yang penting teman-teman yakin aja sama apa yang disampaikan begitu ya. Terkadang para rekruter itu juga nggak nuntut yang sempurna-sempurna amat ya teman-teman. Terkadang kita bisa saja salah saat menyampaikan sesuatu saat interview ya. Tapi percayalah, ketika teman-teman mungkin mengakui ada Pak ini mohon maaf nih saya tadi salah ada informasi. Teman-teman mengakui dan mau melakukan revisi atau bahkan mengakui bahwa Pak ini saya mohon maaf saya mungkin belum mengetahui begitu. Tapi saya mau coba nanti kalau ada kesempatan saya akan belajar lebih jauh. Ini justru lebih fair buat para rekruter. Ini nunjukin bahwa kita memang orang yang profesional, kita tidak akan ngomong sesuatu yang memang tidak kita ketahui. Nah, jadi etika-etika seperti ini yang saya rasa membuat para rekruter itu luluh. Kita suka ya, kandidat ini menunjukkan memang mau belajar dan mereka juga mau memperbaiki diri. Mungkin sementara dari saya itu ya. Nanti kalau terkait dengan materi saya akan share di chat box-nya ya. Mungkin sesi saya kembalikan lagi ke moderator silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra. Wah, Mas Hendra luar biasa banget nih materinya, udah daging banget. Teman-teman juga pasti udah nangkep banget ya materi yang tadi sudah disampaikan sama Mas Hendra. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, nih teman-teman udah pada raise hand nih ya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, tadi udah di-spill sedikit nih sama Mas Hendra bahwa kita ada sesi review role play. Jadi di mana teman-teman sebelumnya sudah masuk apa
di link yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak Fasil di grupnya masing-masing. Teman-teman sudah mengisinya dan sekarang Mas Hendra sudah memilih 3 orang yang akan direview gitu ya. Oke, teman-teman siap-siap. Siapa tahu salah satu dari nama yang sudah direview itu adalah nama-nama teman-teman semua. Oke, boleh kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, yang pertama ada dari Kang Muhammad Irfan dari kelompok 11.5 untuk minat pekerjaannya adalah administrasi. Silakan diputar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Saya dari D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Saya punya pengalaman kerja dan pengalaman magang. Pengalaman kerja saya di PT Fast Retail Indonesia sebagai retail associate selama kurang lebih 2 bulan. Lalu saya juga punya pengalaman magang di PT Pura Utama Kudus, itu sebagai BPIC intern. Lalu di CV Utama Mandiri itu sebagai operator intern. Saya juga termasuk orang yang berorganisasi. Di saat kuliahan saya mengikuti organisasi pasar modal atau capital market community. Saya selaku staff investment competition, dan saya sekarang berdomisili di Cilegon, Banten. Saat ini saya saat mencari pekerjaan, saya mengikuti pelatihan fitur starter di BBPVP Kota Serang. Baik, terima kasih banyak nih Kak Irfan. Mau dikomentari dulu silakan Mas Hendra, sedikit komentarnya bagaimana nih? Oke. Tapi Mas Irfan ada di Ada Mas Ivan? ada ya? Atau mungkin mau interaksi sedikit? Boleh? Boleh nih untuk Irfan 11.5. Yuk, kelompokku di mana nih? Halo Mas Irfan. Irfan, boleh open mic? Halo, halo. Kayaknya lagi belum bisa deh. Mas. Belum bisa open mic? Kita. Mm-mm. Oke. Ini langsung review atau digabungkan dulu? Boleh digabungin aja boleh? Gabungin dulu ya, boleh, boleh. Oke, siap. Silakan lanjut ke yang kedua. Ya, yang kedua ada dari KD Iranda dari 11.2. Minat pekerjaannya adalah administrasi. Boleh silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu telah berikan kepada saya selaku calon peserta dari rekrutmen perusahaan X. Perkenalkan, saya Adi Iranda. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas X dari jurusan X, dan saya pernah memiliki pengalaman bekerja di bidang administrasi pada suatu lembaga instansi X. Saya bertanggung jawab dalam laporan harian, admin tiketing, pelayanan publik, dan juga laporan keuangan. Saya juga memiliki pengalaman di berbagai organisasi perkuliahan dan juga di luar dari perkuliahan, yaitu pada riset bahasa dan budaya yang ikut serta sebagai ketua pengabdian masyarakat, dan juga pada Ikatan Mahasiswa Banyuwangi, di mana sebagai ketua kreatif dan admin operasional dari Inongtur. Baik, sekian mengenai diri saya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat pagi. Oke, sip. Itu dari KAD Iranda di 11.2. Dan ada satu lagi, teman-teman. Untuk yang ketiga, kita gabungin ya. Oke, untuk yang ketiga adalah dari Kak Cynthia Faradina dari 11.4. Minat pekerjaannya adalah production. Silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cynthia Faradina Eka Fitri, bisa dipanggil Cynthia. Saat ini saya adalah fresh graduate yang baru saja lulus di bulan Juli 2023 kemarin. Saya adalah lulusan jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Beberapa aktivitas yang saya lakukan di perkuliahan dulu antara lain tergabung dalam organisasi robotika pertanian dengan posisi sekretaris jenderal dan bertanggung jawab atas proses pendaftaran anggota baru serta memelihara daftar anggota yang akurat. Kemudian, saya juga pernah magang di perusahaan PT Petrokimia Gresik di Departemen Riset dan
dan pengembangan selama 1 bulan. Selain itu, pada tahun 2020, saya mengikuti program kuliah kerja nyata untuk mahasiswa berprestasi yang berlokasi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sana, saya bekerja pada proyek yang berfokus pada penerapan GMP, CPBB-IRT, dan pengurusan PIRT untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya tertarik untuk berkarir di perusahaan bapak atau ibu untuk posisi koordinasi produksi karena saya memiliki pengalaman dan passion di bidang GMP dan FSSC 22000 yang akan membantu saya untuk bisa berkontribusi dan berkembang di perusahaan ini. Baik, wah keren banget ya teman-teman, dari 3 kandidat ini juga udah kelihatan ya Kak Hendra, mereka tuh udah kayak siap gitu ya, udah bagus Keren, nih. keren, keren. Aplaus dulu buat mereka bertiga. Oke, gimana Kak Hendra untuk komentar dari ketiga kandidat ini? Boleh nih untuk yang nama-namanya disebutin, Kak Irfan, Kak Ade, dan Kak Cynthia. Boleh nih untuk open mic. Yes, oh ini ada Irfan. Halo, halo, halo Irfan. Halo Kak, halo Pak. Siap, siap. Oke, ini saya kaget ya karena tadi suara waktu waktu di rekamannya itu secara isi sebenarnya sudah terstruktur, sudah rapi ya. Cuma secara mungkin kalau aku menyebut smiling voice ya. Jadi kalau smiling voice itu sederhananya ya kita bicara itu seolah-olah sedang tersenyum begitu ya. Yang nggak harus senyum-senyum terus sih, tapi ketika kita bicara, apalagi kalau ini misalnya interviewnya online ya, apalagi kalau nggak buka kamera gitu ya, para rekruter tuh denger, oh kenapa dia kok ngomongnya kok datar banget gitu ya, kenapa kok, apalagi kalau posisinya yang sekiranya memang berkaitan dengan berkomunikasi dengan orang gitu ya, ketemu dengan klien misalnya, oh kenapa kok datar banget, kenapa kok nggak ada intonasinya begitu ya. Tapi kok aku tadi dengar Irfan ngomong sekilas halo gitu, itu langsung loh, kok beda ternyata. Nah, tapi eh yang mau saya highlight ya untuk yang Irfan ya, kekuatan dari Irfan ini sebenarnya dari pengalaman. Dia bisa ceritakan tentang pengalamannya ya dengan ukuran waktu yang jelas. Misalnya ya, dia punya pengalaman retail associate 2 bulan misalnya. Pernah intern misalnya. Ini kan lebih spesifik ya. Syukur-syukur kalau bicara ya, ini kan mengenai jabatannya. Tapi kalau minat pekerjaannya bidang administrasi, ya saran saya Irfan harus cerita waktu jadi retail associate atau mungkin waktu jadi intern, hal administratif apa yang Irfan kerjakan. Nah, itu akan lebih jelas. Jadi, title-nya sudah bagus, tapi title itu relate nggak sama pekerjaan administrasi. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Contoh, mungkin pekerjaan administrasi adalah melakukan filing dokumen misalnya ya, atau melakukan input data misalnya. Jadi saya nggak tahu detail associate ini kerjanya seperti apa, atau intern PPIC detailnya pekerjaannya seperti apa. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang berkaitan dengan filing data misalnya. Waktu saya bekerja sebagai retail associate selama 2 bulan, saya melakukan aktivitas melakukan input data. Biasanya input data harian maupun mingguan misalnya. Nah, itu kan jelas. Jadi aktivitasnya melakukan input data, satuan waktunya harian atau mingguan begitu. Syukur-syukur kalau misalnya ada targetnya ya. Saya biasanya harus melakukan filing dokumen selama 1 hari itu ada 8 dokumen yang harus saya filing. Misalnya seperti itu lebih jelas lagi. Ada satuan waktu, ada targetnya. Ada 8 file dalam 1 hari misalnya. Nah, jadi Irfan masih online, Irfan? Masih Kak? Masih Kak? Oke. Irfan boleh share nggak hal administratif apa yang Irfan lakukan saat di retail associate atau waktu jadi PPIC intern? Anda nggak? Masih ingat nggak? Saat jadi di retail associate tuh saya lakukan aktivitas di gudang ya. Pertama menerima barang, lalu market finish, juga berkomunikasi langsung ke pelanggan mengenai produk terkait kebutuhan. Itu. Nah, harusnya itu yang ditambahkan. Jadi saya mempunyai pengalaman kerja dan juga pengalaman magang. Waktu jadi retail associate di PT Fast Retailing, saya menjadi orang yang melakukan ya penerimaan barang misalnya. Mungkin dalam 1 hari ada sekian barang, sekian unit dan seterusnya. Itu lebih bagus, betul. Tapi
usahakan ceritakan activity. Ya, jadi jangan hanya title dan waktu, tapi activity itu lebih penting. Jadi itu yang menunjukkan namanya kompeten. Oh, orang ini bisa jadi admin karena dia sudah biasa nerima barang nih, karena kan receiving itu juga bagian dari administrasi misalnya. Oh, orang ini udah terbiasa dengan menggunakan Microsoft Excel ya, karena dia nginput data yang barang pakai Microsoft Excel. Nah, itu juga boleh juga. Jadi diceritain juga activity-nya dia menggunakan software apa. Ya, itu juga bisa bantu. Biasanya administrasi kan selalu identik dengan menggunakan software ya akuntansi atau mungkin software Excel begitu ya, atau Oh, Kak Google Hendra, Spreadsheet ini dan ada seterusnya. yang tipe minat pekerjaannya di bidang engineering atau teknisi. Kak, Punten, gimana? iya, ini tipe tulisnya. Sorry, sorry. Oh ya, oke oke. Minat Jadi pekerjaannya di bagian engineering atau teknisi. atau dibalik lagi, kalau memang minat pekerjaan di bidang engineering, harusnya lebih spesifik lagi. Pertanyaannya saya balik, ada nggak hal yang terkait dengan engineering yang sudah dilakukan? Nah, sama juga. Jadi kalau perkenalan ini saya estimasikan itu 1 menit. 1 menit aja mungkin agak terlalu lama buat orang yang nggak terbiasa. Tapi kalau 1 menit itu dimaksimalkan, Pak, saya waktu di PT Pura Barutama itu saya sebagai PPIC intern. Tapi tugas saya adalah saya melakukan pencatatan tuh Pak mengenai flow dari sisi barang misalnya atau flow dari sisi produksi Pak dan seterusnya. Nah, jadi jangan berhenti dengan title tapi kerjaannya apa? Itu yang paling utama ya. Tapi di lain itu semua, saya rasa ini sudah oke karena sudah bisa mengcover waktu kuliah dia itu juga ada aktif organisasi, ya ini bisa jadi nilai tambah. Kemudian kalau ini bicara mengenai engineering ya, engineering itu memang sangat spesifik. Dia akan sangat suka orang dengan pendidikan yang spesifik dengan bidang engineeringnya tadi. Ya, jadi kalau ini adalah D3 teknik mesin, maka ceritakan seberapa relate bekerja dengan relasi teknik mesinnya itu sendiri. Ya, saya nggak tahu di Retail Associate maupun di PT Barutama ini juga ada unsur tentang engineeringnya. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan di bidang engineeringnya, sangat saya sarankan mungkin tugas-tugas kuliah, tugas-tugas penelitian yang relate dengan engineering itu yang lebih di-highlight. Misalnya pengalaman magang sama pengalaman kerjanya nggak relate dengan engineering gitu ya. Pak, saya punya pengalaman untuk handle tugas yang terkait dengan engineering dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibalikin kayak gitu. Jadi pengalaman itu bukan hanya dalam bidang pekerjaan, karena ini relevan buat teman-teman yang belum punya pekerjaan. Kalau belum pernah punya pekerjaan, maka nggak bisa cerita tentang hal yang lain. Yang bisa diceritakan adalah pengalaman waktu menempuh studi. Dan itu oke banget gitu. Waktu saya magang, saya ngerjain apa, waktu saya kuliah, saya pernah ambil studi apa dan seterusnya. Sementara itu sih dari aku. Overall oke Irfan, tinggal intonasinya aja dibikin lebih 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 jelas ya dalam arti smiling voice ya. Jadi ini harus dilatih senyumnya juga ya. Melatih senyum dan melatih berbicara sambil tersenyum. Ini juga satu hal yang bikin menarik karena senyum ini terkadang bisa meluluhkan para rekruter juga. Oke? Thank you Irfan. Baik, terima kasih Pak sarannya Pak. Yes. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang kedua, boleh singkat aja ya Mas Hendra untuk yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang kedua dan ketiga ini secara personality hampir mirip ya. Ngomongnya cukup clear, jelas, intonasi juga bagus ya. Ini hal yang sangat bagus. Kalau yang ini bidang administrasi, yang ketiga bidangnya apa ya minatnya? Production. Nggak ada masalah sih sebenarnya karena personality yang ingin kita tampilkan adalah oh orang ini secara komunikasi jelas, clear. Nah, itu sudah membangun persepsi yang positif gitu loh. Itu yang pertama. Nah, tapi kalau terkait dengan konten, kok saya rasa masih hampir sama ya. Coba biasakan cerita itu bukan hanya jabatannya apa, title-nya apa, tapi activity-nya. Ya. Jadi kalau seandainya contoh mungkin kalau dari Cynthia, Cynthia ada nggak ya Cynthia? Kalau dari Cynthia misalnya di sini adalah bagian produksi, maka coba ceritakan sejauh mana aktivitas yang khususnya kalau mungkin pernah magang
atau mungkin pernah kerja, itu ada aktivitas produksi yang memang secara spesifik itu jadi job desk. Contoh misal ya, kalau memang magang, ya oke lah, mungkin bisa ceritain nggak project apa yang memang bantu support di tim produksi ya. Ada nggak? Cynthia mungkin online? Iya, saya Pak hadir. Oke. Kalau dari Cynthia sendiri ada pengalaman khususnya di bagian production? Kalau untuk diproduksi sih belum ada, Pak. Kalau dulu tuh saya waktu kuliah ya ada proyek KKN gitu. Proyek KKN-nya itu sosialisasi terkait pengurusan PIRT, terus penerapannya JMP, CPPB-IRT, sama FSSC 22.000. Nah, soalnya kenapa saya cantumin itu waktu apa perkenalan diri untuk interview itu karena di kualifikasi lokernya itu memang harus punya pengetahuan tentang JMP sama Menarik, FSSC 22.000 seperti itu. menarik. Nah, kalau gitu, itu di paragraf ketiga ya, itu bisa Ya. langsung kamu naikin jadi paragraf kedua. Jadi Oh, langsung nembak sesuatu yang spesifik. Saya Cynthia dari jurusan Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya. Saya memiliki pengalaman untuk handle mengenai GMP dan FLC misalnya itu. Itu spesifik tuh langsung. Nah, nanti itu bisa deskripsinya lebih panjang lagi. Waktu itu saya dapat assignment untuk menghandle apa-apa begitu ya, dan mungkin bisa diceritakan juga berapa lama untuk prosesnya dan seterusnya. Nah, itu memperdalam ya sesuatu yang sudah spesifik dimention di job desk atau di iklan lowongan itu akan sangat membantu rekruter itu dapat atensinya langsung. Karena 1 menit pertama itu menentukan kita tuh ketemu orangnya oke apa enggak gitu. Jadi ketika cerita, Pak saya udah pengalaman untuk ngurusin GMP. Oh ini langsung tertrigger nih si rekruter. Oh ini orang yang kita cari. Saya akan dengerin terus. Jadi kalau lebih bagus lagi di harusnya di CV sudah kamu cantumin kan. Nah, jadi di CV mungkin nggak akan cerita banyak bagaimana proses kamu mengerjakan itu. Nah, itu kesempatan saat melakukan perkenalan singkat sih. Jadi ini sudah oke, tinggal fokusnya aja mengenai kalau tadi sudah di-mention tentang GMP ya, di iya. didetilin di sana. Ya. Sebenarnya ke paragraf 2 nggak jelek, ini bagus. Tapi kalau udah spesifik dimension, mending didetilin aja di situ. Jadi 1 menit memperkenalkan diri itu langsung mengenai aspek job desk yang memang artinya Pak saya cukup familiar dengan GMP karena saya pengalaman ini dan itu. Itu sih menurutku. Baik. Hmm. Makasih Pak Hendra Ini atas oke. masukan dan Ya. koreksinya. Yang tadi sebelumnya apa? Untuk Ade. Ada Pak, ada. Yes, oke. Nah, di sini Ade sama. Kalau bisa lebih detail akan lebih menarik. Misalnya ada di paragraf kedua kalimat terakhir, saya bertanggung jawab dalam laporan harian. Ini menarik. Admin tiketing pelayanan publik. Nah, kalau bisa diceritakan mungkin activity-nya kan ini sudah jelas tuh laporan harian. Berarti setiap hari bikin laporan. Nah, kemudian admin tiketing kalau mungkin syukur-syukur spesifik perusahaannya ada menyangkut tentang mungkin perusahaan industri apa gitu atau mungkin masih relevan nggak? Kalau pelayanan publik dan tiketing ini masih sama dengan perusahaan yang mau di-apply nggak atau gimana? Lumayan jauh berbeda Bapak. Agak Soalnya jauh di beda. saat pengalaman saya itu di lembaga instansi, kalau Ya. yang di perusahaan saya lamar itu di startup. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai jenis perusahaannya, industrinya berbeda, maka yang kita jual adalah activity-nya. Tapi kalau misalnya kamu ngelamarnya masih bidang tourism misalnya, oh itu masih oke kan masih cukup relevan kan administrasi di Inong Tour ya. Nah, tapi kalau memang ini totally different, berarti skill-nya saja. Pak, saya terbiasa untuk membuat laporan harian, ya ini sudah bagus. Kalau kalau startup itu ciri khasnya adalah suka dengan orang yang terbiasa dengan workload tertentu ya. Contoh misalnya dia mungkin biasa 1 hari itu handle 8 klien ya. Dia bisa nyebut spesifik tuh. Itu lebih enak, lebih bagus. Jadi karena kan ada anggapan kalau kerja di startup itu biasanya workload-nya dia disukain tuh biasa lebih 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 fast passing, cepat kerjanya, tapi workload-nya cukup banyak begitu. Nah, kalau kamu sudah cukup terbiasa dengan hal itu,
saat magang, saat kerja, maka ceritain aja bahwa mungkin satu hari kamu bisa handle berapa orang atau berapa laporan yang kamu bikin begitu. Itu bisa nilai tambah. Tapi kalau seandainya memang kamu nggak bisa spesifik seperti itu, menurutku secara skill membuat laporan harian, admin ticketing ini sudah cukup menarik sih. Jadi ini bisa jadi highlight. Syukur-syukur kalau misalnya si startup ini atau perusahaan yang kamu lamar itu ada skill spesifiknya ya. Aku nggak tahu. Kalau di Jobdesk masih ingat nggak? Mungkin dia nguasain software tertentu kah? Atau mungkin ada admin khusus kah yang harus dia jalankan gitu? Masih ingat nggak? Kurang lebih masih Microsoft Office gitu, Bapak. Oke, kalau gitu bisa dikasih detail ya. Saya terbiasa membuat laporan harian dengan menggunakan Microsoft Office begitu ya. Saya terbiasa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kegiatan administratifnya sih. Kadang ada software-software tertentu yang cukup unik ya. Kadang kalau di administrasi yang di accounting ya, ada software-software tertentu yang cukup familiar, itu boleh dikeluarin sih. Jadi makin relevan kamu punya skill atau software yang kamu kuasain, biasanya akan lebih disukain buat administrasi. Baik, Bapak. Terima kasih. Yes, oke. Wah, ini oke Oke, sih overall semua nih. betul. Ini dari 3 aja, Kak Hendra, kita bisa lihat ya kualitas mereka tuh udah bagus banget gitu. Ya, Apalagi udah siap banget untuk interview nanti aslinya ya. semoga Oke, lolos. tanya Kak Hendra untuk mengomentari 3 kandidat kita ya. Sekarang Yes. kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Tapi aku mohon maaf dulu sebelumnya karena sesi waktunya sudah sedikit mepet gitu ya. Jadi aku hanya membatasi pertanyaan hanya 2 gitu ya. Eh, oke, sudah banyak banget ya yang mengangkat tangan yang udah raise hand ya. Oke, untuk satu pertanyaan dulu dari tadi Kak Alex kayaknya udah tanya-tanya dulu, udah raise hand duluan nih. Silakan Kak Alex. Halo, selamat malam Pak Hendra. Halo, selamat malam, Mas Alex. Iya, maaf ganggu. Ini Oke, saya mau tanya, iya. Saya mau tanya, tadi kan terkait masalah gaji ya Pak ya. yes. Nah, kebetulan kan saya pernah beberapa kali melamar di perusahaan itu untuk penerjemah ya Pak ya. Hmm. Nah, kemudian eh, recruiter setelah misalkan saya memperkenalkan diri, mereka itu menanyakan permintaan gaji saya berapa. Hmm. Oke. Setelah itu mereka meminta eh, bukti bahwa gaji sebelumnya itu berapa sih? Nah, terus boleh nggak kita memberikan slip gaji kita itu seperti itu? Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, ketika kita memperkenalkan diri, kan ada pengalaman saya misalkan mengikuti volunteer gitu ya Pak ya. Hmm. Saya bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganize dari anak-anak kampus dari Incheon University, biar bagaimana mereka mengajar di kampus kami. Nah, Hmm. maksud saya itu bisa diceritakan atau tidak karena saya sudah punya pengalaman kerja juga setelah saya selesai dari kampus tersebut. Perlu nggak saya ceritain yang apa Oke. kegiatan saya di kampus tersebut? Oke. Terima kasih, Pak. Ini oke, thank you banget Mas Alex. Boleh minta konteks kalau yang tentang translator ini memang spesifik untuk bahasa Korea atau apa? Oh, bukan, Pak. Untuk bahasa Mandarin, Pak. Oh, Mandarin. Oke. Tadi sorry, itu Iya. tadi eh mahasiswanya tadi dari kampus mana universitasnya? Oh, kalau anak-anaknya itu yang ngajar itu dari Incheon University, Pak, dari Korea, Pak. Injilnya Korea ya. Oke. Iya, maksud saya di sana juga kan saya pernah melakukan menerjemahkan mereka ke Ya. anak-anak kampus kami juga seperti kurang lebih. Oke, oke. Sebenarnya bagus sih, aktivitinya mungkin cukup yang bisa dilihat adalah bukan skill bahasanya ya, tapi adaptasi dengan foreignernya. Mungkin itu yang bisa tanda kutip Betul, dijual kali ya, Mas Alek ya. betul Pak, karena kan maksud saya sudah mengalami bertemu dan menerjemahkan beberapa foreigner gitu Pak, Ya, bukan betul. hanya dari Jadi, Korea dan China gitu. jadi kalau tanda kutip ya ini bahasanya saya, kalau mau jualan ya bahasanya saya cukup familiar dengan menghandle WNA begitu ya atau foreigner begitu karena saya punya pengalaman untuk mengkoordinir student exchange dan seterusnya begitu ya meskipun memang
Dia bukan spesialis buat Mandarin, tapi intinya yang mau kita highlight adalah kita orang yang nggak kagok lah, nggak kaget kalau seandainya ditemuin sama orang asing. Mungkin itu yang harusnya bisa dieksplor. Jadi kalau dari sisi si interviewernya adalah nanyain tentang skill spesifik tentang bahasa Mandarinnya, mungkin tidak bisa. Aku nggak tahu karena kalau dari background dari Mas Alex sendiri, memang backgroundnya dari bahasa Mandarin kah? Oh, kurang lebih saya dulu pernah dikuliahkan dari sebuah perusahaan karena saya pernah ikut MT, Pak. Oke. Dulu di ya manajemen trainee saya dikuliahin dapat kesempatan kuliah di China, Pak. Di sana Hmm. belajar bahasa bahasa Mandarin, terus Hmm. bahasa tekniknya juga sama Ya. budayanya. Seperti itu Pak Oke. kurang lebih. Tapi itu memang fakultas sastra atau spesifik itu nggak? Oh, kalau misalkan itu sebenarnya fakultasnya untuk teknik, cuman kan ada beberapa dosen juga dari jurusan sastra untuk Oke. ngajarin kami juga. Jadi dibayarin sama perusahaan juga gitu. Oke, kalau gitu menurutku yang bisa ditanda kutip dijual adalah ya kita nggak bisa nutupin bahwa kita memang punya background itu nggak spesifik untuk karena kan biasanya translator itu akan disukai dia cukup mungkin punya kualifikasi dengan jurusan tertentu begitu ya, biasanya sastra atau bahasa begitu ya. Tapi kan ini jalurnya Mas Alek adalah jalur yang sifatnya sertifikasi yang dia ambil non spesifik ke kualifikasi tertentu. Tapi pernah ada mata kuliah tertentu yang spesifik membahas itu. Nah, menurutku akan lebih gampang ketika kita bicara langsung dari titik itu. Jadi saya sudah cukup familiar karena saya sudah pernah mengambil mata kuliah jurusan tertentu itu gitu ya dan bahasa itu gitu. Jadi saya terbiasa mengenai kesusastraan Mandarin misalnya begitu. Tapi ini memang kalau translator ini kan sangat hard skill ya. Jadi akan sangat bagus kalau Mas Alek bisa buktikan juga ada beberapa hasil karya ya, portofolio. Nah, jadi bisa karena ada gini, ada beberapa pekerjaan yang mungkin jalurnya bukan jalur sertifikasi atau jalur pendidikan, tapi karena dia punya skill mungkin otodidak atau non formal, tapi hasil karyanya ada, dia bisa diakuin, Mas. Jadi dapat dapat validasinya dari hasil karya gitu maksudnya. Contoh kayak anak-anak desain grafis, dia mungkin bukan anak desain grafis, tapi Instagramnya sama di padnya itu isinya adalah orang-orang hasil karyanya dia. Nah, maksud saya akan lebih bagus hasil karya ini karena kan ini bentuk hasil kerja ya. Itu bisa jadi bukti portofolio. Jadi sebagai validasi bahwa meskipun saya waktu itu ambilnya teknik, tapi saya pernah ambil ada mata kuliah tentang sastranya dan hasil-hasil pekerjaan saya yang berkaitan dengan translate, misalnya kalau ada atau yang berkaitan dengan culture Mandarin itu ada hasil kerjanya. Mungkin itu ada di Google Drive atau ada di Instagram atau macam-macam. Jadi portofolio ini akan jadi bukti ketika kita memang nggak punya background yang spesifik, ya bukti hasil kerja aja. Menurut saya sih gitu Mas Alek. Oke Pak, kalau misalkan saya portofolionya mungkin saya nggak ada. Cuman kalau misalkan kan saya juga dapat nilai-nilai dari bahasa Mandarin gitu. Misalkan mendengar sama kayak bahasa Inggris listening, Hmm. speaking seperti itu kurang lebih ada kan Hmm. nilai-nilainya kan. Hmm. Itu aja cukup atau saya memang harus untuk membuat portofolio tersebut harus ada pengalaman kerja yang sebelumnya. Kan saya juga ada pengalaman kerja sebagai Mandarin, translator Mandarin. Yang Nah, kedua, itu dia. iya ada juga. Cuman apakah untuk menambah portofolio itu misalkan saya harus bikin blog kah dalam bahasa Mandarin atau ikut apa gitu? Seperti apa Pak? Kurang lebih kalau Kalau Mas. ada sih, kalau ada lebih bagus ya. Khususnya karena ini kan masih berkaitan dengan arts ya. Biasanya pembuktiannya adalah hasil kerja atau output ya. Kayak contohnya tadi tuh misalnya. Kalau translator atau mungkin interpreter dan seterusnya, kalau ada hasil karya itu akan sangat menunjang sih. Jadi mereka kan bisa melakukan proofreading juga ya, sejauh mana dia punya skill bener kan. Jadi kalau bentuknya teks itu akan sangat membantu banget sih. Ya, meskipun memang tadi ada nilai mata kuliah itu bisa jadi nilai tambah. Tapi kalau bisa ada pembuktian atau mungkin kalau perlu punya satu hasil kerja lah ya yang mungkin masih bisa di copy atau sesuatu yang bisa ditunjukkan menurutku itu sangat
sangat relevan sih. Jadi malah enak gitu. Jadi kita nggak harus ngomong banyak ya. Ini kan ibaratnya kayak bicara teknikal ya, seperti desain, seperti ya teknik. Dia ngelihat orang ini hasil kerjanya kayak gini, oh bagus kok. Orang bisa nilai. Jadi tanpa harus bicara banyak dengan interview, ya hasil kerja nyata kita yang sebelumnya dalam bentuk dokumentasi itu justru akan bicara keras untuk membuktikan kita kompeten apa enggak. Biasanya gitu masalah. Oke, makasih banyak Mas Hendra atas jawabannya. Kak Alek udah terjawab ya untuk pertanyaannya, tapi mungkin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum tertanyakan Maaf gitu Kak. ke Mas Hendra. Kak, Jadi bisa untuk ditanyakan di eh, LinkedIn-nya Kak Hendra ya nanti ya. Boleh, boleh, boleh. boleh. Oh, Siap, nah siap. teman-teman, Atau di IG juga boleh IG. nah IG juga Boleh boleh tuh. di share Kak.